Swash. Ya, jumpa lagi dengan channel Suara Serak. Kita lanjut lagi di part 39. Ini part juga part perbaikannya, sudah diperbaiki kata-katanya yang tidak ada kata-kata umpatan dan kata-kata buruk lainnya, sehingga mudah diterima untuk banyak kalangan. Selamat menikmati novel ini. Terima kasih. Bintang-bintang terus hancur menjadi debu. Saat kerumunan orang bergumam, sesosok tubuh yang berlumuran darah menabrak kehampaan, menghancurkan satu-satunya istana keluarga Qi yang tersisa hingga runtuh. Orang itu, tak perlu diragukan lagi, adalah Qi Zentian. Ye Shen juga turun, mungkin karena tubuhnya sangat berat hingga meretakkan bumi. Segera, Qi Zentian terhuyung-huyung keluar dari reruntuhan, kepalanya berlumuran darah, melihat keluarga Qi yang hancur dan genangan darah. Dia menyesal karena dia seharusnya tidak membentuk dendam dengan Ye Shen, menyesal karena dia telah mendengarkan kata-kata Yin Ziping, dan menyesal karena seluruh keluarga Qi telah masuk ke dalam malapetaka dan kesuraman bersamanya. Qi Zentian mengangkat langit dan mendesis dengan amarah, penyesalan, kebencian, dan duka. Saat itu juga, Qi Zentian meledakkan tubuhnya sendiri, menumpahkan darah ke seluruh keluarga Qi. Mereka yang keluar untuk mencari nafkah akan selalu harus membayarnya. Ho, melihat tubuh Qi Zentian meledak, Ye Shen menghembuskan napas dalam-dalam dari udara keruh, dan tubuhnya terhuyung-huyung. Qi Zentian telah menjadi pembangkit tenaga listrik yang terkenal ratusan tahun yang lalu, dan dia bukanlah alam surgawi biasa. Jika dia tidak membuka dao iblisnya dan menggunakan semua kartunya, dia tidak akan menjadi tandingannya. Untuk menyerang Qi Zentian di tingkat pertama alam Empyrean, sungguh menakutkan. Xiong Zanshan, leluhur tertua dari keluarga Xiong, berseru kagum. Jadi, kita semua semakin tua. Leluhur tertua keluarga Su menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dengan bakat seperti itu, dia mungkin akan menjadi raja lain setelah 9 Raja Chu Agung. Xiong Dahai dan yang lainnya juga menghela nafas dengan kagum. Saat kerumunan menghela nafas dan kagum, Ye Shen telah membubarkan dao iblisnya dan berjalan mendekat setelah memasukkan pil ke dalam mulutnya. Tatapannya mendarat dengan jelas di Xiong Dahai dan Xiong Zongshan. Senior, ada beberapa kata yang junior tidak tahu apakah itu harus diucapkan. Ye Shen tersenyum. Di mana kata-kata ini, tapi tidak ada salahnya mengatakannya. Xiong Dahai dan Xiong Zongshan tersenyum satu demi satu. Keluarga Qi adalah kekuatan besar di Chu Selatan, tapi Anda dan saya sama-sama tahu bahwa mereka sebenarnya adalah pengikut klan Zhengyang. Pertempuran ini menyaksikan kehancuran keluarga Qi dan hilangnya banyak anggota kuat klan Zhengyang. Ye Shen perlahan berkata, menatap Xiong Dahai dan Xiong Zanshan, dengarkan kata-kata junior saya dan buatlah rencana lebih awal. Kata-kata Ye Shen jatuh di telinga Xiong Dahai dan telinga mereka, menyebabkan ekspresi mereka menatap tajam ke bawah. Keluarga-keluarga Qi sudah sulit untuk mereka hadapi, jika seluruh klan Zheng yang menekan, keluarga Xiong mungkin tidak akan bisa bertahan bahkan sesaat, kekuatan klan Zheng yang membuatnya merasa sangat tertekan. Tapi saya ingin tahu apakah klan Xiong tertarik untuk bergabung dengan kami. Saat kerumunan orang mengerutkan kening, Ye Shen tersenyum tipis. Bergabunglah dengan Yan Huang. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiong Dahai dan yang lainnya mengerutkan kening sejenak, malah saling melirik satu sama lain. Saya setuju. Ketika kerumunan ragu-ragu, Xiong Er menumpuk maju, menatap Xiong Dahai dan berkata, Ayah tua, saat ini, Chu Selatan adalah waktu yang penting. Sekte Zheng yang begitu kuat bahkan Sekte Heng Yue tidak dapat menandinginya, apalagi keluarga Xiong kita, lebih baik mengambil keputusan tentang masalah ini lebih awal. Melihat Xiong Dahai tidak menjawab, Xiong Er berkata lagi, tetapi menggunakan transmisi suara. Seperti yang Anda lihat, Sekte Heng Yue dan Yan Huang sudah menjadi satu keluarga. Satu-satunya cara bagi keluarga Xiong saya untuk bertahan hidup adalah bergantung pada mereka. Xiong Dahai mengangguk dengan lembut, dia tidak membutuhkan Xiong Er untuk menyatakan pro dan kontra untuknya. Dia, sebagai kepala keluarga, juga dapat melihat bahwa, karena klan Zheng yang ingin mendominasi Chu Selatan sendirian saat ini, dan metodenya sangat brutal, dalam waktu dekat, keluarga Xiong-nya pasti akan dicaplok.
Selain itu, Xiong Hai tahu bahwa dia lebih suka bergabung dengan Yan Huang daripada klan Zheng Yang, klan Qing Yun dan klan Heng Yue saat ini, karena Yan Huang akan menjadi pilihan terbaik dibandingkan dengan ketiga klan tersebut, karena mereka penyayang. Hal ini dapat dilihat dari apa yang terjadi malam ini, hanya karena Xiong Ye Shen berusaha keras untuk memimpin orang-orang terkuat dari Heng Yue dan Yan Huang untuk menyelamatkan mereka. Persahabatan ini layak untuk kepercayaan mereka pada Ye Shen. Xiong Dahai bukanlah orang yang ragu-ragu dan segera setuju, karena klan Zheng yang tidak memberi kita cara untuk hidup, maka kita akan berperang dengan mereka. Kami akan memperlakukan klan Xiong dengan baik. Setelah menerima janji pribadi Xiong Dahai, Ye Shen tidak bisa menahan senyum. Untuk menghindari perubahan, tidak ada waktu untuk menunda, tolong minta juga senior Anda untuk membuka saluran spasial dengan 9 divisi Heng Yue malam ini, sehingga jika keluarga Xiong dalam kesulitan, kami juga dapat melakukan penyelamatan pada kesempatan pertama. Berbicara di sini, Ye Shen tersenyum, tentu saja, kami juga akan mengirim orang-orang kuat ke dalam keluarga Xiong. Dan pada saat itu, kami juga akan membantu keluarga Xiong untuk memperkuat formasi mantra bertahan dan menyerang, untuk mengatasi perubahan yang mungkin datang kapan saja. Kami akan pergi dan bersiap sekarang juga. Xiong Dahai dan yang lainnya segera bergerak dan memimpin klan Xiong pergi. Setelah itu, banyak pembangkit tenaga listrik Inferno Huang juga mengikuti mereka, termasuk banyak dari mereka yang berada di surga ke-9 alam Empyrean. Setelah anggota keluarga Xiong pergi, Ye Shen memandang Song Jiang, tetua klan surgawi dan salju debu merah, kalian bertiga masih duduk di kota kuno 1000 musim gugur. Panggil mereka kapanpun Anda membutuhkannya. Mereka bertiga tersenyum dan berbalik untuk melangkah ke dalam kehampaan. Semuanya, cepat mengungsi. Setelah Song Jiang dan yang lainnya pergi, Ye Shen melihat sekeliling dan menjadi orang pertama yang berjalan ke dalam kehampaan. Segera, semua orang kuat dari Yan Huang dan Heng Yue menarik diri dari klan Qi. Perjalanan pulang sangat menyenangkan, dan kerumunan orang penuh dengan orang. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki klan Zheng yang ketika mereka mengetahui bahwa jaringan intelijen mereka telah dicabut. Di atas pedang terbang, Gu Santong memegang labu anggur, tertawa terbahak-bahak. Melihatnya, ia akan menggeram seperti anjing gila. Taois Wu Ho tertawa dengan santai. Mereka mungkin tidak punya waktu untuk repot-repot dengan itu sekarang. Ye Shen mengorek telinganya, saat ini, perhatian mereka mungkin tertuju pada 9 divisi Sekte Qing Yun, dan mereka lebih tertarik pada pertempuran ini daripada keluarga Qi. Berita itu sudah disampaikan ke klan Zheng Yang, besok malam Heng Yue dan 18 aula klan Zheng yang mungkin akan melancarkan serangan lebih awal. Chu Lingyu berbisik. Saya harus mengatakan, arahan umum strategis Yin Xiping ini agak salah. Ye Shen tertawa sinis, Sekte Selatan Chu Selatan, Sekte Zheng yang adalah yang terkuat, namun dia memilih untuk bersatu dengan Sekte Zheng yang untuk mengacaukan Sekte Qing Yun. Sekte Qing Yun yang dinonaktifkan, target berikutnya Sekte Zheng yang adalah Sekte Heng Yue, ini menggali lubang untuk dirinya sendiri. Dia kuat, tapi terlalu sombong dan sombong. Yang Ding Tian tertawa dingin, sedikit yang dia tahu bahwa perang antara pembudidaya bukanlah sesuatu yang dapat dipengaruhi oleh kekuatan atau kelemahan satu orang. Tanpa penglihatan seorang komandan, dia pasti akan menemui ajalnya. Jadi itulah mengapa kita harus menemukan sesuatu untuk klan Zheng yang ketika kita memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ye Shen tersenyum tipis, misalnya, jika kita mengalahkan klan Qing Yun, kita bisa menemukan klan Qing Yun untuk bersatu melawan klan Zheng Yang. Masalah, Long Yi menggelengkan kepalanya yang berkilau. Ada baiknya merepotkan. Ye Shen mengambil kendi anggur yang diserahkan oleh Xie Yun dan menyesapnya sebelum berkata, alasan saya mengatakan bermain kotor adalah karena saya tidak ingin orang-orang Yan Huang dan Heng Yue menderita terlalu banyak korban, tidak bijaksana untuk terlalu berpetualang saat ini. Berbicara di sini, Ye Shen berhenti sejenak dan melanjutkan, apa yang ingin saya katakan kepada semua senior adalah bahwa tujuan kita tidak hanya untuk menggulingkan klan Zheng Yang dan klan Qing Yun,
tetapi juga untuk menyatukan Chu Selatan di masa depan, dan setelah menyatukan Chu Selatan, kita pasti akan mengayunkan pasukan kita ke utara untuk menyatukan Chu Utara juga, jadi kita perlu melestarikan kekuatan hidup kita sebanyak mungkin. Begitu kata-kata ini diucapkan, mata semua orang yang hadir berubah saat mereka melihat ke arah Ye Sen. Penyatuan Chu besar, cetak biru yang luar biasa. Kata-kata seperti itu sebenarnya keluar dari mulut seorang junior di tingkat pertama alam Empyrean, membuat mereka, para orang tua, terkejut. Saat mereka berbicara, orang-orang kuat dari Yan Huang dan Heng Yue telah kembali ke aula cabang ke-9 Sekte Heng Yue. Baru pada saat fajar menyingsing, sebuah ledakan terdengar dari salah satu aula besar Sekte Zhengyang. Kutu kupret, Cheng Kun berteriak dengan marah, mengaum seperti singa gila, klan Qi dihancurkan. Berita sebesar itu, tapi butuh lebih dari 3 jam untuk sampai, apa yang dilakukan jaringan intelijen klan Zhengyang. Klan Patriark menebus kesalahan. Di bawah, para tetua klan Zheng yang bersujud, tidak berani mengucapkan satu nafas pun. Perhatian kami tertuju pada klan King Yun, siapa sangka klan Qi akan mengalami kejadian seperti itu. Inikah alasan yang kau berikan padaku? Cheng Kun meraung marah. Baiklah. Sebuah suara yang tidak jelas terdengar di aula, mari kita bicarakan tentang keluarga Qi nanti. Saat ini prioritas utama masih 9 divisi klan King Yun, hubungi klan Heng Yue. Luncurkan serangan lebih awal sebelum klan King Yun siap, sebaiknya malam ini juga. Di pagi hari, cabang ke-9 Heng Yue adalah tempat yang damai. Setelah malam yang sibuk, kebanyakan orang pada dasarnya berlari untuk berteriak dan berteriak setelah kembali. Tetapi ada orang-orang yang terlalu bersemangat untuk tidur saat ini. Itu adalah sebuah taman kecil yang penuh warna, dipenuhi dengan aroma anggur yang kaya. Di tengah taman ada kuali yang tampak aneh di mana sup bergulir, merebus daging panas dan pedas, dan Ye Sen sesekali memasukkan beberapa obat spiritual dan botol cairan spiritual ke dalamnya. Kuberitahu, kami hampir mati waktu itu, dan karena banyak akal, kami merunduk ke dalam genangan air, dan baru setelah itu kami lolos dari pengejaran. Di samping, Xie Yun memegang labu anggur dan berbicara dengan cara yang mewah, meludahkan ludah ke seluruh langit. Namun, orang ini terlihat agak aneh. Matanya aneh, satu ungu dan satu hijau, terlihat tidak seperti itu. Saya jauh lebih baik, saya beruntung diselamatkan oleh orang tua yang tertutup. Qi Yue berbisik sambil tersenyum, tapi yang terjadi setelah itu jauh lebih buruk. Bagaimanapun, kita selamat. Huo Teng menyeringai, memegang sapu tangan dan menyekap palu kutu kupret 9 belokannya dengan keras. Hah, itu palu yang bagus yang kamu punya di sana. Xiong Er memandangi palu Huo Teng dengan kedua matanya bersinar. Itu pasti bagus. Ye Sen memberikannya padaku, harta yang bagus. Milikku yang satu ini juga tidak buruk. Xie Yun dengan sedih mengeluarkan pedang Zanlu miliknya lagi, dan berkata, tidak lupa berbaring di atasnya dan menciumnya. Xiong Er meliriknya, dan kemudian melihat ke arah yang lain, yang pada dasarnya membawa pria di tangan mereka, dan nilainya umumnya tidak rendah. Setelah melihat-lihat, kutu kupret itu hanya menatap Ye Sen. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Tongkat gigi serigala milikmu itu lumayan. Ye Sen mengorek telinganya. Setelah mendengar ini, Xiong Er segera mengeluarkan tongkat gigi serigala dan kemudian dengan keras melemparkannya, sebelum menatap Ye Sen dengan nafas tertahan, tidak lagi. Itu taktik yang bagus. Ye Sen tidak bisa membantu tetapi mengacungkan jempol, lalu membalikkan tangannya dan mengeluarkan tongkat gigi serigala hitam dan melemparkannya. Ini, gigi serigala perang petir, kamu diberi hadiah. Ini bagus, hehehehe. Xiong Er mengambilnya dan tertawa terbahak-bahak. Kakak senior Rusuan, milikmu. Ye Sen mengeluarkan pedang roh yang mencolok dan menyerahkannya. Aku juga punya satu. Tang Rusuan tersenyum dan segera mengambil alih. Orang macam apa Ye Sen itu? Itu adalah dewa angin dan pemusnah awan dan penguasa suci Yan Huang. Senjata spiritual yang dia berikan, itu bukanlah produk biasa. Kakak senior Liu Yi, apakah Anda ingin mengganti pedang Taiji Anda? Ye Sen melihat ke arah Liu Yi. Ini adalah barang leluhur, senang memilikinya. Liu Yi berbicara dengan lembut sambil tersenyum. Itu milikmu adalah harta karun.
Ye Sen tersenyum dan menyerahkan sabuk giok 7 warna kepada Namong Yue dengan jentikan tangannya. Kakak senior Namong, Ling Hati giok 7 warna, ini yang terbaik untukmu. Terima kasih, kakak senior Ye. Namong Yue tersenyum lembut dan mengambil Ling Hati giok 7 warna. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa harta karun ini luar biasa, terlihat ringan dan lembut, tetapi pada kenyataannya, itu adalah senjata spiritual yang luar biasa. Ayo, 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 ayo. Tawa terdengar dari luar saat Ling Xiao masuk, memimpin Xiao Xiang. Ketika mereka melihat mereka berdua, mata kerumunan berbinar. Ling Xiao baik-baik saja, tetapi Xiao Xiang, untuk beberapa alasan, terlihat sedikit tidak wajar, mungkin karena dia belum sepenuhnya keluar dari bayang-bayang, dan terlihat sedikit lebih rendah. Hal utama adalah dia memiliki sehelai rambut yang jatuh, seolah-olah untuk menutupi kata balas dendam di dahi kirinya, tetapi angin sepoi-sepoi tidak mengerti dan mengacak-acak rambutnya, masih memungkinkan kerumunan orang untuk melihatnya. Tak pelak lagi, suasana pemandangan pun berubah, dan mata semua orang disinai oleh cahaya yang dingin. Xiao Xiang hari ini mengingatkan mereka pada Yin Ziping, pria yang dosanya yang keji telah menghancurkan hidup seorang wanita. Namun, Xiao Xiang beruntung memiliki Ling Xiao yang tidak akan meninggalkannya. Kabar perselingkuhan mereka telah menyebar ke seluruh Great Chu, dan karena kecintaan Ling Xiao inilah mereka menerima pria ini saat itu juga, Xiong Er dan Xie Yun, karena dia adalah pria sejati dan memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari mereka. Ayo, 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 kamu adalah menantu Heng Yue kami. Di sini, Xie Yun dan yang lainnya telah menyeret Ling Xiao, dan ungkapan menantu Heng Yue menyebabkan pipi Xiao Xiang langsung memerah. Mo Xie Ganjun, kepala putih, satu hati. Di sini, Ye Sen telah menyerahkan 2 pedang roh, yang satu adalah Mo Xie dan yang lainnya adalah Gan Jiang, pedang kembar pria dan wanita. Pedang kembar bersama-sama tidak akan ada bandingannya dalam hal kekuatan. Terima kasih banyak, kakak senior Ye. Nada bicara Xiao Xiang masih sedikit tidak wajar, tapi dia masih menerimanya. Kudengar kau mengembalikan obat mujarab itu. Orang ini, Xiong Er, maju lagi dan menatap lurus ke arah Ye Sen dengan 2 mata kecilnya. Sial, dari siapa kamu mendengarnya? Kalau begitu aku tetap mendengarnya. Sedikit gemuk, aku sangat menyukaimu. Ye Sen dengan keras mencubit wajah Xiong Er yang penuh lemak, tetapi masih menjentikkan tangannya dan mengeluarkan beberapa tas penyimpanan. Tentu saja dia harus memperlakukan mereka semua dengan setara, dan sage. Bisakah dia kekurangan pil? Kudengar ada juga seni rahasia dan metode misterius dan sebagainya. Ada segalanya. Bagi Liu Yi dan yang lainnya, Ye Sen tidak pernah pelit, dan membeberkan seni rahasia yang dia temukan selama beberapa hari terakhir. Nah, pilihlah. Kakak yang baik, yang paling kasar masih Xiong Er si kutu kupret, seluruh tumpukan mereka semua terjatuh. Baiklah, kalian sibuk, aku akan pergi setengah jalan ke acara utama. Ye Sen meregangkan punggungnya, dan kemudian tidak lupa untuk memanggil tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Dao Guntur Surgawi, bantu kakak senior Liu Yi dan yang lainnya untuk membuka laut dan juga bisa dibuka. Mendengar ini, bahkan tekad Liu Yi tidak terkejut sejenak. Bisa, harus bisa. Xie Yun menyeringai, kita semua bisa menjadi dan hai sekarang. Tidak bisa dipercaya. Liu Yi menghela nafas. Hanya yang tak terpikirkan, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Ye Sen menunjukkan 2 baris gigi seputih salju dan berbalik tanpa bayangan. Begitu dia keluar dari lapangan kecil, Ye Sen berlari terbalik menuju kamar tempat Chu Ling menginap, dengan gambaran-gambar aromatik melayang di benaknya, memikirkannya tanpa lupa tersenyum. Saat dia berjalan, dia diseret oleh Long Yi yang muncul entah dari mana. Kamu benar-benar hantu. Ye Sen menamparkan bibirnya saat dia melihat Long Yi, dan belum lagi melihat kepala botak Long Yi membuat telapak tangannya sangat gatal, dan dia memiliki keinginan untuk naik dan memberinya 2 tamparan. Tidak perlu berbicara denganmu. Long Yi menarik Ye Sen ke arahnya, dan tersenyum dengan panas, aku mengincar seorang gadis. Yo, bukankah kamu seorang biksu? Ye Sen menatap Long Yi dari atas ke bawah, seorang murid Buddha. 4 orang hebat itu kosong. Aku seorang biksu bunga. Long Yi menyeringai.
Kalau begitu katakan padaku, gadis mana yang kau incar, mungkin aku bisa menjadi suhu bulan lagi, suhu kecil. Di sini, bagaimana dengan itu? Long Yi menunjuk ke satu arah. Di aula cabang ke-9, disitulah kenalannya. Saat Ye Sen mengatakan itu, dia melihat ke arah yang ditunjuk Long Yi, dan ada sebuah gazebo di mana seorang wanita berbaju putih duduk bersila dalam meditasi dan kultivasi. Paman senior Murong. Ye Sen tertegun sejenak, bukankah orang yang ditunjuk Long Yi adalah mantan master puncak-puncak hati giok dari sekte Heng Yue, Murong Miaoxin? Entah bagaimana, saat pertama kali aku melihatnya, aku punya keinginan untuk menidurinya. Di sini, Long Yi menggosok telapak tangannya dengan keras, dan samar-samar terlihat bahwa sebuah tenda kecil sudah terbentang di tubuh bagian bawahnya. Masih ada yang harus kulakukan, aku akan pergi dulu. Jangan. Long Yi buru-buru menarik Ye Sen dan menatapnya dengan benar. Apakah kita saudara yang baik? Tidak, tahukah kamu bahwa mudah terbunuh jika kamu mengobrol seperti ini saat kamu pergi keluar? Wajah Long Yi langsung menjadi gelap. Pernikahan adalah masalah takdir, aku tidak bisa membantu. Ye Sen mengorek telinganya. Kalau begitu kamu bisa mengajari aku cara mendapatkan seorang gadis. Long Yi menggosok kedua tangannya dan menyeringai, aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Tidak ada aturan, langsung saja jika kamu suka. Ye Sen mengeluarkan labu anggur dari sakunya. Apakah tidak apa-apa untuk berterus terang? Dengarkan aku, kamu benar. Jadi sangat mudah untuk mendapatkan seorang gadis. Long Yi menarik lengan bajunya, lalu menyentuh kepala botaknya yang besar, berjalan 3 kali, dan berjalan dengan postur sombong, seperti gangster nakal. Aku benar-benar ingin naik dan menendangmu. Melihat punggung Long Yi, Ye Sen berkata dengan nada serius, tetapi dia masih melihat Long Yi berjalan ke gazebo, bersandar di dinding batu dan menonton dengan penuh minat. Cantik, aku ingin bercinta denganmu. Akhirnya, Long Yi berbicara, dan yang terpenting, dia mengatakannya dengan ekspresi serius di wajahnya. Di sini, mata Ye Sen lurus saat dia menatap, hampir berlutut untuk Long Yi di tempat, saudaraku. Kamu benar-benar saudaraku. Segera, suara tamparan keras terdengar, Long Yi berlari keluar dan kembali dengan gulungan. Masih ada bekas tamparan merah di sisi kiri wajahnya, seluruh wajahnya bengkok, bahkan mimisannya pun mengalir kosong. Gerakan ini tidak bagus. Long Yi menutupi wajahnya dan menatap Ye Sen. Bersikaplah halus, apakah kamu tahu bagaimana menjadi halus? Kata Ye Sen, tidak lupa memberi isyarat dengan tangannya. Mengerti. Long Yi menarik lengan bajunya sekali lagi, menyentuh kepalanya yang botak dan berlari terbalik, melihat Murong Miaoxin yang memejamkan mata, dan dia tidak lupa untuk melihat kembali ke Ye Sen di sini. Halus. Detik. Long Yi memberi isyarat oke, dan kemudian menatap Murong Miaoxin dengan ragu-ragu. Cantik, bisakah kau biarkan aku menidurimu? Aduh, aku pergi. Di sini, Ye Sen sudah tidak bisa membantu tetapi menutupi dahinya dengan tangannya. Ada tamparan lain yang jelas dan tajam saat Long Yi berlari kembali dengan gerakan berguling kedua. Kali ini, sisi kanan wajahnya yang ditinju, yang simetris, dan kali ini kedua lubang hidungnya mengeluarkan darah. Tidak mungkin. Long Yi menyeka segenggam mata yang mimisan dan menatap Ye Sen dengan malu-malu. Jadilah lebih halus, sehalus mungkin. Ye Sen berkata setenang mungkin, tidak lupa mengajukan pertanyaan tentatif setelah dia selesai. Mengerti. Long Yi menggaruk kepalanya yang botak. Kali ini postur berjalannya tidak terlalu sombong, dia menyelinap lewat, dan ketika dia mencapai Murong Miaoxin, dia tidak lupa untuk menarik napas dalam-dalam. Kecantikan, aku, jepret, tepuk tangan itu begitu renyah dan nyaring seperti biasanya. Kali ini, Ye Sen mengangkat kepalanya lurus ke atas, dan kedua matanya berputar dalam lingkaran besar ke arah Long Yi terbang. Melihat Long Yi diayunkan terbang dengan tamparan dari Murong Miaoxin, Ye Sen terbatuk-batuk dan berjingkat-jingkat dan menyelinap pergi. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Tanpa mempedulikan si jalan Long Yi itu lagi, Ye Sen membuat beberapa belokan besar di sepanjang jalan, sebelum memanjat paviliun secara terbalik. Saat dia berbicara,
dia sudah mendorong pintu kamarnya, menggosokkan kedua tangannya dengan senyum murahan. Ling-Ling kecil, sudah merindukanku, aku. Petik 2. Alasannya adalah bahwa selain Culing, ada juga seorang gadis kecil di ruangan itu, baik dan imut, polos, melihat lebih dekat, tetapi bukankah itu persis Xian? Ling-Ling kecil apa? Culing memelototi Ye Sen tanpa keanggunan yang baik, pipinya masih sedikit merah. Masih malu, Ye Sen menyeringai, tanpa malu-malu. Tuan, Xian merindukanmu. Xian tersenyum nakal, kedua matanya yang besar sudah melengkung membentuk bulan sabit. Ini, ambillah dan kembangkan. Ye Sen segera memasukkan gulungan teknik rahasia kuno ke Xian. Tapi aku punya Xuan Fa yang lebih kuat. Xian mengibaskan matanya yang besar dan menatap Ye Sen. Yang ini milikku juga sangat kuat, ayo ayo ayo. Kata Ye Sen sambil tetap mendorong Xian keluar dari ruangan. Yuyan kecil mengangguk patuh dan memeluk gulungan kuno itu dan turun ke bawah. Di sini, Ye Sen sudah dengan sadar menutup pintu kamarnya, lalu menggosokkan kedua tangannya dengan senyuman murahan dan menghampiri Culing, menantu perempuan, apakah kamu merindukanku? Memikirkanmu, bokongku, Culing memberi Ye Sen goresan sengit. Tapi aku merindukanmu. Ye Sen tertawa terbahak-bahak dan langsung menerkamnya, itu tidak tahu malu, kepalanya bergesekan dengan dada Culing. Wow, baunya sangat enak. Wow, ini sangat lembut. Kamu kutu kupret. Pipi Culing memerah dan dia langsung mendorong Ye Sen menjauh. Omong kosong, kita adalah pasangan. Ye Sen menyeringai dan menerkamnya lagi, kedua tangannya yang besar masih meraba-raba tubuh Culing dengan sangat tidak setia, menyentuhnya dengan sembrono. Di siang bolong, apa kamu malu pada dirimu sendiri, kamu? Ada apa dengan siang bolong? Tidak ilegal di siang bolong. Ye Sen tersenyum jahat dan segera menggendong Culing dan menjatuhkan dirinya ke tempat tidur sebelum dia mulai merobek pakaiannya dengan sembarangan. Ye Sen, bagaimana kalau di malam hari? Ayo. Tuan, sebelum Culing dapat menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh kata-kata Xian kecil, dan sebelum kata-kata itu keluar, gadis kecil itu telah mendorong pintu kamar, tetapi dia melihat gambar yang sangat indah, Culing berada di bawah Ye Sen juga, pipinya memerah dan pakaiannya tidak terawat, dan tuannya, Ye Sen, telanjang bulat, dan kedua tangannya ditempatkan dengan sangat tidak setia di tempat yang tidak seharusnya. Tuan, apa yang kamu dan Tuan lakukan? Gadis kecil itu memandang Ye Sen dan Culing dengan wajah penasaran. Kami, pipi Culing langsung memerah, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, mengatakan bahwa tuanmu akan meniduri leluhur tuanmu di siang bolong. Itu, Xianah. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk berkultivasi? Apakah itu malas? Sisi ini, Ye Sen tidak tahu malu, tatapan serius pada Xian, dan bicara adalah bicara. Dia masih mempertahankan tindakan aslinya, tekan Culing di bawah tubuh, kedua tangan satu ke atas dan satu ke bawah, keduanya ditempatkan di tempat yang tidak seharusnya. Metode rahasia yang Anda berikan kepada saya mempelajarinya. Xian tersenyum nakal, aku hebat, bukan? Luar biasa, sangat luar biasa. Ye Sen menarik sudut mulutnya, dia lupa tentang bakat Xian kecil, dan sedikit menyesal di dalam hatinya. Jika dia tahu itu, dia seharusnya mengisi gerobak penuh dengan teknik rahasia untuk Xian untuk berkultivasi, dan dia tidak akan membiarkan gadis kecil ini merusak keindahan fajar musim semi. Jadi apa sebenarnya yang kamu lakukan? Xian kecil berjalan mendekat, kedua matanya yang besar berkibar saat dia menatap Ye Sen dan Culing dengan rasa ingin tahu, apakah ini kultivasi ganda yin dan yang mereka bicarakan. Baiklah, bagaimana kita bisa mengatakan ini? Kami, petik 2. Jangan turun dulu. Sebelum Ye Sen bisa menyelesaikan kalimatnya, dia didorong dari tempat tidur oleh Culing, dan kemudian bergegas merapikan pakaiannya yang berantakan, sambil mencari celah di tanah yang bisa dia masuki secepat mungkin. Nima, menggosok alisnya dengan keras, dia tidak pernah memiliki keinginan untuk mengirim Xian ke langit untuk bersenang-senang. Tuan, mari kita juga kultivasi ganda yin dan yang. Kali ini, Xian kecil menarik sudut mantel Ye Sen, mengangkat wajah kecilnya yang lembut untuk menatap Ye Sen dengan mata besar berkibar. Saya juga seorang kultivator wanita.
Mendengar kata-kata ini, sudut mulut Ye Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit. Di samping, Chu Ling bahkan menatap Ye Sen dengan mata terbakar, dan memiliki keinginan untuk mencekik Ye Sen saat itu juga. Ini bukan salahku. Melihat tatapan Chu Ling yang ingin memakan orang, Ye Sen menarik sudut mulutnya. Di antara tatapan mereka, Si Yan, yang penuh dengan keingintahuan tentang dunia, telah menempatkan kedua matanya yang besar di antara kedua kaki Ye Sen, karena sebuah tenda kecil telah direntangkan di sana dengan lempengan penuh. Mata gadis kecil itu berkedip sejenak dan mengulurkan jari kelingkingnya, dengan lembut menyenggol gagangnya, dengan keras dan memantul. Melihat ini, wajah Chu Ling dan Ye Sen langsung menjadi tak tertandingi. Saat itu juga, suasana di dalam ruangan menjadi sangat aneh, dan secara umum menjadi tidak tenang. Segera, loteng kecil itu berdering dengan suara yang berantakan. Segera, Ye Sen berguling dan merangkak keluar dari loteng, kedua matanya telah berubah menjadi mata panda, darah keluar dari kedua lubang hidungnya, dan yang terpenting, bekas tamparan di sisi kiri wajahnya, yang telah merusak seluruh wajahnya. Itu kecelakaan. Ye Sen terbatuk-batuk, menyeka segenggam mimisan dan terlatih-tatih keluar dari taman kecil. Saat memasuki matanya, dia melihat sosok yang dikenalnya, juga pincang, juga dengan dua mata panda, juga dengan dua lubang hidung berdarah, juga dengan seluruh wajahnya yang tidak disukai bengkok, dan dengan otak yang berkilau. Orang ini, tak perlu dikatakan lagi, adalah Long Yi, yang baru saja tersapu oleh telapak tangan murong Miao Xin. Ku bilang, metodemu itu tidak bagus. Ketika dia melihat Ye Sen, Long Yi menyeka mimisan dengan keras. Ayo, ayo. Ye Sen meletakkan lengannya di bahu Long Yi dan pertama-tama menyeka segenggam mimisan sebelum meremas alisnya dan bertanya, tahukah Anda apa yang paling penting saat mengejar seorang wanita? Apa itu? Long Yi menatap Ye Sen dengan rasa ingin tahu. Nomor 1, ketekunan. Ye Sen berbicara panjang lebar. Lalu apa? Kedua, tidak tahu malu. Lalu apa? Mata Long Yi berbinar saat dia menatap Ye Sen, merasa bahwa Ye Sen akan menyampaikan rahasianya dalam memilih gadis. Poin ketiga adalah yang paling penting. Ye Sen mengusap rambutnya, yaitu, tetaplah menjadi tidak tahu malu. Begitu kata-kata Ye Sen jatuh, suara tawa seorang wanita terdengar di belakangnya. Mendengar suara itu, mereka berdua tanpa sadar berbalik, hanya untuk menemukan bahwa Chu Ling Yu sedang tertawa di sana, seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar di langit. Apa yang kamu tertawakan? Long Yi memandang Chu Ling Yu dengan ekspresi tercengang. Tidak apa-apa jika Long Yi tidak mengatakan apa-apa, begitu dia melakukannya, Chu Ling Yu tertawa lebih banyak lagi, tertawa begitu keras sehingga dia bahkan tidak bisa meluruskan punggungnya, terutama ketika dia melihat Long Yi dan kepalanya yang berkilau dan ekspresi tercengang di wajahnya, seluruh tubuhnya tertawa terbahak-bahak. Kamu sakit, kan? Long Yi menatap Chu Ling Yu dari atas ke bawah. Dia tidak terlalu normal, Ye Sen berkata, dan mendorong sebuah tas kecil ke pelukan Long Yi, dan berkata dengan nada serius, ini adalah hal yang baik, saya adalah satu-satunya di seluruh Great Chu yang memilikinya, saya memberikannya kepada Anda, dengan itu, Anda dapat yakin bahwa Anda akan berhasil dengan kuda Anda. Ini bagus, hehehe. Long Yi menyeringai, pergilah, pergilah, jadilah halus. Awas, Long Yi menyeringai, dan setelah mengambil 2 langkah keluar, dia bahkan tidak lupa untuk berbalik dan memberikan isyarat baik-baik saja kepada Ye Sen. Baru setelah kutu kupret ini pergi, Ye Sen melirik kembali ke arah Chu Ling Yu, yang masih tertawa, matanya menatap Chu Ling Yu seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Ku bilang, kenapa kamu lari ke sini untuk omong kosong jika kamu tidak tinggal dengan benar di aula cabang kelima? Masih tertawa, dengan air mata di sudut matanya, Chu Ling Yu mengeluarkan selembar batu giok dari dadanya dan menyerahkannya. Namun, setelah melihat wajah Ye Sen, dia mulai tertawa lagi dengan hiruk-pikuk, dan dia bahkan tidak bisa menegakkan punggungnya dari tertawa. Rok bodoh. Dengan wajah tidak percaya, Ye Sen menghancurkan slip giok di tempat, dan informasi yang tersegel di dalamnya semuanya dibawa ke laut ilahi. Menyerang malam ini, sudut mulut Ye Sen terangkat, mengaitkan senyuman lucu. Sementara Ye Sen membaca informasi itu,
Chu Lingyu di sampingnya masih tertawa dengan perutnya. Melihat ini, Ye Sen melihat ke atas dan ke bawah ke arah Chu Lingyu seperti dia terlihat seperti orang bodoh sebelum dia berbalik dan pergi. Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berguna, cepatlah dan beritahu senior Zhong Kui dan yang lainnya untuk datang ke cabang ke-9. Tidak bisa berhenti. Chu Lingyu tertawa dengan wajah penuh air mata, bahkan berjalan dengan perut bagian bawah ditangkupkan. Di sini, Ye Sen sudah tiba di istana bawah tanah aula cabang ke-9 setelah 3 atau 5 kilatan. Segera, Zhong Kui, Zhong Li, Hong Luan, Jubah Hitam, Feng Zi, leluhur tertua keluarga Su dan Jing Jiang semuanya bergegas dari sub aula satu demi satu, dan selain mereka, Bai Yi dan Chu Lingyu juga mengikuti satu demi satu. Patut dikatakan bahwa yang lain baik-baik saja, tetapi Chu Lingyu lah yang, setelah melihat Ye Sen, tertawa terbahak-bahak lagi, melihat sekelompok orang tua dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Kamu benar-benar memiliki energi. Ye Sen menatap Chu Lingyu dengan wajah hitam. Bicara tentang bisnis, bicara tentang bisnis. Begitu Ye Sen mengatakan itu, Chu Lingyu berhenti tersenyum di tempat, dengan wajah lurus, seolah tidak ada yang salah, pembalikan yang begitu besar, seluruh Zhong Kui mereka tidak bereaksi. Omong kosong. Ye Sen meliriknya untuk terakhir kalinya, sebelum membalikkan tangannya dan mengeluarkan peta besar. Bicara tentang bisnis. Tatapan kerumunan juga dikumpulkan dari sisi Chu Lingyu, dan mereka semua berkumpul di depan peta. 9 aula cabang sekte Qingyun diatur dengan cara yang sama seperti Zheng Yang dan Heng Yue. Ye Sen angkat bicara, dan saat berbicara, dia juga terus menunjuk-nunjuk di peta. Jarak antara markas dan sub-aula semuanya sangat jauh, dan meskipun sub-aula dan sub-aula serta markas dan sub-aula semuanya bisa saling menyelamatkan, ini juga membutuhkan waktu, sekitar 1/4 jam. Ini adalah sesuatu yang harus kalian semua ingat untuk diingat dengan jelas. Kami semua mengerti itu. Zhong Li dan yang lainnya tersenyum satu demi satu. 9 divisi Heng Yue sekarang berada di bawah kendali kita. Ini adalah sesuatu yang tidak disadari oleh Sekte Heng Yue, Sekte Zheng Yang dan Sekte Qingyun. Ini adalah keuntungan kita. Ye Sen melanjutkan, dan kali ini adalah pertempuran besar-besaran antara Heng Yue dan Zheng yang melawan Qingyun. Yang saya katakan adalah kalian menarik orang-orang Yin Ziping menuju kematian secara keseluruhan, dan memakan sebanyak yang kalian bisa. Tentu saja, ini dengan syarat kalian menjamin keselamatan kalian sendiri. Itu juga kami mengerti. Kedua pria itu saling memandang dan tersenyum. Kalau begitu, apa yang akan saya katakan selanjutnya adalah intinya. Ye Sen melihat sekeliling ke arah kerumunan, kalian semua adalah penipu dari berbagai master aula Heng Yue. Meskipun kalian masing-masing memiliki banyak teknik rahasia untuk menyembunyikan identitas kalian. Tetapi yang ingin saya peringatkan kepada kalian semua adalah bahwa kalian tidak boleh mengeluarkan teknik rahasia atau kemampuan ilahi apapun yang dapat mengungkapkan identitas kalian selama perang besar, dan terlebih lagi, kalian tidak boleh menggunakan senjata spiritual asli kalian. Kalian harus menggunakan teknik rahasia ilahi dan senjata spiritual asli dari siapapun yang kalian mainkan perannya. Senjata spiritual. Anda tidak mengatakan itu, saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Zhong Li mengusap dagunya, aku akan datang ke sini dan menggunakan salah satu jurus terkenalku pada mereka. Hati-hati, Ye Sen tertawa, jika identitas kalian yang sebenarnya terungkap, kita mungkin akan diserang bersama oleh 3 klan, dan bahkan jika Yan Huang kuat, itu tidak dapat mengalahkan 3 klan yang digabungkan. Namun, kertas tidak bisa menutupi api. Zhong Kui mengelus jenggotnya dan merenung. Skala pertempuran ini begitu besar sehingga tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa kelalaian. Meskipun kita mengendalikan 9 divisi Heng Yue. 9 divisi ini bercampur dengan ikan dan naga, di antara mereka ada orang-orang dari Aula Haus Darah, orang-orang dari Sekte Qingyun, orang-orang dari Sekte Zheng Yang, orang-orang dari Yin Ziping. Jika ada kesalahan pada salah satu dari mereka, itu akan menimbulkan kecurigaan dari semua pihak, dan begitu kita dicurigai, kita akan berada dalam situasi yang sangat buruk, dan kita masih akan diserang bersama-sama oleh keempat pihak jika kita tidak melakukannya dengan benar. Ini, saya telah memikirkannya dengan hati-hati, pada dasarnya tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat. Ye Sen tersenyum.
Mari kita mulai dengan Aula Haus Darah. Chu Utara adalah dunia mereka, tetapi Chu Selatan adalah dunia dari 3 sekte. Bahkan jika mereka curiga, mereka tidak akan mengirim pasukan besar ke selatan. Bahkan jika mereka mengirim orang ke sana, mereka hanya akan datang secara diam-diam dan tidak akan berani memberitahukannya, karena kedatangan mereka pasti akan mendorong ketiga sekte untuk bersama-sama menekan klan King Yun. Pertempuran malam ini, bahkan jika kita tidak dapat menghancurkan mereka, kita akan melumpuhkan mereka. Mereka tidak memiliki waktu dan kekuatan untuk menargetkan kita dalam skala besar lagi. Bahkan jika mereka mencurigai, mereka hanya akan mencurigai Master Aula mereka, Blue Tian, yang ditanam di cabang kelima klan Heng Yue. Karena menurut mereka, Blue Tian mungkin telah membelot ke klan King Yun atau klan Heng Yue mungkin telah menemukan sesuatu. Itulah sebabnya mereka tidak mengirimkan informasi yang akurat ke markas besar Sekte King Yun. Tujuan utamanya adalah bersatu dengan Heng Yue untuk menghancurkan King Yun, dan selama kita mau berkontribusi, mereka tidak peduli siapa yang kita dengarkan. Selama kita mau berkontribusi, mereka tidak peduli perintah siapa yang kita ikuti. Adapun Yin Ziping dari Sekte Heng Yue, bahkan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ye Shen tersenyum santai, karena garis keturunan langsungnya di 9 divisi semuanya akan dipukuli dalam pertempuran malam ini. Bahkan jika mereka mencurigai kita, apa yang akan mereka gunakan untuk mengalahkan kita? Bahkan jika mereka melakukannya, dia yang telah kehilangan kekuatan tempur garis keturunan langsungnya masih jauh dari lawan kita. Satu aula dan 3 sekte memiliki terlalu banyak kepentingan, saling mencurigai dan mencemooh di antara mereka akan menjadi perlindungan terbaik kita. Meski begitu, tapi mari kita bersiap untuk yang terburuk. Yang Dingtian merenung. Oleh karena itu, setelah beberapa Master Aula cabang besar meninggalkan aula cabang mereka dengan pasukan mereka malam ini, pasukan Inferno Huang akan pindah ke 9 aula cabang Heng Yue untuk pertahanan pada kesempatan pertama. Ye Shen tersenyum, selain itu, lebih dari 70% jaringan intelijen manusia kuning semuanya berakar di Chu Selatan. Berita dari keempat penjuru akan datang pada saat pertama, bahkan jika satu aula dan 3 sekte menyerang kita, kita masih memiliki cukup waktu untuk bereaksi. Paling tidak, kita mundur ke kota kuno 1000 musim gugur, jika tidak, kita akan mundur ke markas Yan Huang di Siling. Ada satu hal yang saya tidak yakin. Leluhur tua klan Su merenung, karena klan King Yun tahu bahwa pasukan sekutu Heng Yue dan Zheng yang akan menyerang 9 subdivisi mereka. Mereka harus dalam keadaan waspada, jika pasukan pihak kita berangkat, jaringan intelijen mereka harus bersiap jika mereka mengetahui berita itu. Saya khawatir jika kita tidak dapat mengalahkan mereka seperti ini, itu akan jauh dari mencapai efek yang diinginkan. Mengapa kita tidak mengacaukan jaringan intelijen klan King Yun sebelum tentara berangkat? Zhong Li mengusap dagunya. Tidak perlu kita melakukan ini. Ye Shen dengan lembut melambaikan tangannya dan tersenyum. Kalian semua terlalu meremehkan jaringan intelijen klan Zheng Yang dan klan Heng Yue, karena mereka telah memutuskan untuk menyerang lebih awal. Markas klan Zheng Yang dan markas klan Heng Yue pasti akan mengacaukan jaringan intelijen klan King Yun sebelum keberangkatan tentara. Berbicara di sini, Ye Shen menatap Yang Dingtian. Senior, Anda harus tahu hal ini lebih baik dari siapapun. Memang, Yang Dingtian mengangguk dengan lembut, mungkin Anda tidak tahu. Sebelum saya menjadi suhu kepala Sekte Heng Yue, saya adalah kepala-kepala paviliun jaringan intelijen Sekte Heng Yue. Meskipun Sekte Heng Yue tidak sekuat Sekte Zheng Yang dan Sekte King Yun, tetapi jaringan intelijen Sekte Heng Yue tidak sebanding dengan Zheng Yang dan King Yun. Saya dapat memberitahu Anda semua secara bertanggung jawab bahwa jika Anda ingin jaringan intelijen Sekte King Yun lumpuh, Sekte Heng Yue sendiri yang dapat melakukannya. Belum lagi fakta bahwa ada juga jaringan intelijen klan Zheng Yang untuk melengkapinya. Sialan, sangat menggantung. Gu Santong menamparkan bibirnya. Lalu mengapa Anda tidak mengacaukan jaringan intelijen klan King Yun ketika Anda berkuasa? Taois Wu Hoo bertanya dengan curiga. Mengacaukannya tentu saja bisa dilakukan, tapi itu tidak akan menguntungkan Heng Yue sedikitpun. Yang Dingtian tertawa, dari 3 sekte di Chu Selatan. Sekte Zheng Yang adalah yang terkuat, sedangkan Heng Yue dan King Yun jauh lebih lemah. Jika Anda ingin menjaga keseimbangan ketiga sekte tersebut, aliansi dengan Sekte King Yun melawan Sekte Zheng yang selalu merupakan kebijakan terbaik. Meskipun tidak ada aliansi formal dengan King Yun, perjanjian diam-diam ini sudah ada sejak lama.
mengacaukan jaringan intelijen mereka. Ini untuk menghancurkan hubungan dengan King Yun. Menghancurkan hubungan dengan King Yun adalah itu sama saja dengan menghancurkan keseimbangan antara ketiga klan, yang tidak hanya tidak akan membuat Heng Yue tidak berguna, tetapi bahkan mungkin memicu bencana. Kalau begitu aku tidak mengerti, bukankah cukup bagimu dan dua klan King Yun untuk bersama-sama mengacaukan jaringan intelijen klan Zheng Yang? Orang tua dari klan Su memandang Yang Dingtian dengan bingung. Kekuatan dan plot kepentingan menentukan pendekatan seperti itu menjadi hal terbaik berikutnya. Yang Dingtian tertawa, mudah untuk mengacaukan jaringan intelijen klan Zheng Yang, tapi bagaimana setelah itu? Bahkan jika saya bersekutu dengan King Yun, saya tidak akan bisa menghancurkan klan Zheng Yang. Tiga klan akan bertarung bersama, dan hampir semua klan di Chu Selatan akan berpartisipasi dalam perang, dan itu akan menjadi perang yang akan melanda seluruh Chu Selatan. Situasi di Chu Selatan sangat rumit. Kerumunan menghela nafas dan menamparkan bibir mereka. Sehingga tanpa kepastian mutlak, salah satu dari tiga sekte, tidak berani gegabah berperang, yang keseimbangannya, mudah rusak, dan memulihkannya lagi yang harus membayar harga darah. Sepertinya Heng Yue dan sekte Zheng yang memiliki kepastian mutlak kali ini, jika tidak, mereka tidak akan berani dengan gegabah memulai perang sebesar itu. Taois Wu Hoo dengan lembut membelai janggutnya. Tidak juga, Ye Shen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, daripada mengatakan bahwa ini adalah perang yang hebat, lebih baik mengatakan bahwa ini adalah lelucon. Lelucon, apa maksudmu? Kerumunan itu memandang Ye Shen. Saat klan Heng Yue memutuskan untuk bersekutu dengan klan Zheng Yang, mereka melakukan tabu militer yang besar, atau bisa dikatakan bahwa mereka sudah sangat salah dari strategi umum dan fundamental mereka. Ye Shen tertawa dan berkata, baru saja, Tuan Senior telah mengatakan bahwa Zheng Yang adalah yang terkuat. Heng Yue dan King Yun jauh lebih lemah, yang disebut keseimbangan dari tiga sekte adalah bahwa Heng Yue dan King Yun bersatu melawan Zheng Yang. Ini adalah kesepakatan diam-diam. Dengan kesepakatan diam-diam ini, ada keseimbangan itu. Sebaliknya, sekarang penguasa Heng Yue telah melanggar kesepakatan diam-diam ini, dan akan merusak keseimbangan itu. Melumpuhkan King Yun sama dengan melumpuhkan Heng Yue, dan dengan kehancuran King Yun, target berikutnya dari sekte Zheng yang adalah Heng Yue, dan dengan kesombongan Yin Ziping, ini ditakdirkan untuk menjadi lelucon. Awalnya, Tuan rumah Yin Ziping yang 90% fit seharusnya adalah salah satu jenderal harimau Heng Yue. Yang Dingtian menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, tapi temperamen, dorongan, dan visinya sangat kontras dengan kekuatannya, dan dengan kekurangan ini, dia ditakdirkan untuk menjadi seorang jenderal, bukan komandan dari tiga pasukan, dan karena kekurangan ini, dia ditakdirkan untuk memimpin Heng Yue di jalan yang tidak bisa kembali. Lihat dan lihat, dibandingkan dengan Yin Ziping, anak ini dilahirkan untuk menjadi panglima tertinggi. Kata Gu Santong, tidak lupa melirik Ye Shen. Harus dikatakan bahwa setelah diberitahu hal ini oleh Gu Santong, kerumunan orang melihat ke arah Ye Shen. Pada saat ini, terutama Zhong Kui dan Zhong Jiang, jika bukan karena kefasihan Ye Shen, Yan Huang saat ini semuanya masih akan berantakan. Hal ini paling dirasakan oleh Zhong Kui, mantan penguasa suci kuning surgawi, yang masih ingat pertempuran di mana Ye Shen telah memilihnya, pertempuran selama berabad-abad di mana Yan Huang dan kuning surgawi menjadi taruhannya. Sebagai seorang senior, dia mengagumi keberanian Ye Shen, dan sebagai senior Yan Huang, dia senang Ye Shen memiliki keberanian seperti itu. Tidak hanya mereka, tapi Yang Dingtian, Dao Xuanzhen dan yang lainnya juga menunjukkan banyak kelegaan. Mereka semua pernah menjadi orang dengan status yang tak tertandingi di sekte Heng Yue, dan telah meninggalkan Heng Yue karena alasan Yin Ziping, tetapi lebih karena Ye Shen. Mungkin bisa dikatakan bahwa sejak awal, mereka selalu optimis tentang Ye Shen sebagai kepala sekolah Heng Yue, dan karena alasan ini, mereka meninggalkan Heng Yue dengan mengorbankan perselisihan dengan orang-orang tua dari Tongsuan. Sekarang tampaknya mereka telah membuat pilihan yang tepat, dan Ye Shen, yang mereka hargai sejak awal, memang seorang marsal yang lahir secara alami, dan aura serta visi yang seharusnya dia miliki sebagai komandan dari tiga sekte, tidak hanya dia miliki, tetapi juga memiliki lebih dari cukup. Hari ini, pada saat ini,
adalah bukti yang sangat baik untuk ini, bukankah karena Ye Shen lah Yan Huang, orang kuat Heng Yue, dan keluarga Xiong berkumpul bersama. Karena kehadirannya, mereka bertarung dalam pertempuran perputaran yang indah selangkah demi selangkah. Jika satu orang memilih Ye Shen, maka mungkin itu keberuntungan, dua orang memilih Ye Shen, maka mungkin itu kebetulan, tapi bagaimana dengan 3 orang? Bagaimana dengan 4 orang? Bagaimana dengan satu klan, satu faksi dan satu keluarga? Jika begitu banyak orang memilih satu orang pada saat yang sama, maka itu bukan masalah keberuntungan atau kebetulan, itu adalah masalah hati rakyat dan harapan rakyat. Kalian seperti ini, semuanya membuatku malu. Ditatap oleh begitu banyak orang, Ye Shen tidak bisa menahan batuk kering. Itu adalah pengecut yang bagus. Gu Santong dan Taois Wu Hoo berbicara dengan panjang lebar dan serius. Baiklah, sekarang saatnya untuk mulai menetapkan tugas. Terhadap kata-kata kedua orang itu, Ye Shen langsung mengabaikannya dan langsung menggantungkan peta besar itu secara vertikal di udara, terus-menerus menunjuk ke arahnya dan juga terus-menerus berkata, Zhong Kui, Zhong Jiang, orang tua keluarga Su, Feng Zi, Hong Luan, Chu Lingyu, Jubah Hitam, dan Jing Jiang, dalam kapasitas yang mereka mainkan masing-masing, pimpinlah orang-orang yang harus mereka pimpin untuk bertemu dengan pasukan subdivisi utama Sekte Zeng yang hari ini. Hah, kenapa tidak ada aku? Bai Yi, Master Aula Cabang ke-9, memberikan ik lembut, saya bermain sebagai Chang Xing, dan saya tidak diizinkan untuk pergi. Kamu tidak perlu pergi, aku akan memainkan Chang Xing untukmu di sana. Ye Shen tertawa. Jangan, aku masih siap untuk pergi ke sana dan bertengkar hebat. Jangan terburu-buru, aku belum selesai. Ye Shen melanjutkan, setelah kita memimpin pasukan kita pergi, tentara Inferno akan pindah ke 9 sub-aula untuk pertahanan secepat mungkin dan bersiaga. Mengatakan itu, Ye Shen menyerahkan selusin slip giok kepada Gu Santong dan yang lainnya masing-masing. Di dalam slip giok ada beberapa klan yang berafiliasi dengan Sekte King Yun. Tentu saja, mereka semua adalah klan yang paling kejam. Ketika kita bertarung dengan 9 aula cabang Sekte King Yun, tidak perlu terlalu banyak berpikir, serang dengan guntur dan gulingkan klan-klan ini. Pertarungan cepat. Sepertinya Anda melakukan segala upaya untuk menghancurkan klan King Yun. Gu Santong, Taois Wu Hoo dan Bai Yi, yang telah menerima slip giok, menamparkan bibir mereka. Saya berani mengatakan bahwa jika kita memusnahkan klan-klan ini, klan King Yun pasti akan menyelesaikan skor pada klan Zheng Yang dan klan Heng Yue yang sekarang dipimpin oleh Yin Xiping. Terus terang saja, itu berarti kita menyerang orang dan orang lain yang menyalahkan kita. Ini juga merupakan persiapan untuk kita nanti. Ye Shen tersenyum, dengan melumpuhkan Sekte King Yun, keseimbangan ketiga sekte akan rusak, dan jika Sekte King Yun ingin bertahan hidup, pasti akan mencari aliansi dengan semua pihak, dan pada saat itu, Sekte Heng Yue, yang telah direbut oleh kita, akan menjadi sekutu yang paling disukai. Itu juga benar. Leluhur tua klan Su mengelus janggutnya, setelah malam ini, saya khawatir klan King Yun akan benar-benar membenci klan Zheng Yang dan Heng Yue di bawah komando Yin Xiping. Dan alih-alih tidak memiliki alasan untuk membenci kita, mereka seharusnya berterima kasih kepada kita, setelah kita menghancurkan Yin Xiping dan mengambil alih Heng Yue. Tipikal penarik kebencian, klan King Yun, setelah mengalami kerugian besar, pasti akan melakukan segala upaya untuk bergabung dengan kami untuk berperang melawan klan Zheng Yang. Kalau begitu, situasi di Chu Selatan akan kembali ke keseimbangan lagi. Melumpuhkan satu keluarga dan kemudian pergi dengan keluarga itu untuk mengacaukan keluarga lain, itu adalah langkah yang tinggi. Kerumunan itu menghela nafas lega. Mau bagaimana lagi, Yin Xiping lah yang harus mematahkan keseimbangan ini. Kita hanya bisa terus mencari jalan kekuatan dalam perencanaan kekuasaan. Ye Shen tersenyum tipis, namun, lelucon sombong dan sombongnya ini telah menciptakan peluang besar bagi kita. Lalu apakah Yin Xiping akan berada di sana untuk mengamati huru-hara yang tak tertandingi ini malam ini? Leluhur tertua keluarga Su memandang Ye Shen. Tidak, Ye Shen tersenyum santai, dari apa yang saya ketahui tentang dia akan menyiapkan meja perjamuan di aula besar klan Heng Yue malam ini.
dengan lengannya di sekitar dua wanita cantik, minum anggur sambil mendengarkan salah satu laporan bagus yang datang dari anak buahnya. Tidak ada yang mutlak dalam segala hal. Zhong Kui merenung, kami membawa anak buahnya ke pertempuran besar, jika dia benar-benar pergi, dia pasti akan mengetahuinya, ini jika dia memberi perintah untuk menarik anak buahnya di tengah jalan, ini tidak akan menjadi kesimpulan yang pasti. Jangan khawatir, bahkan jika dia pergi, perintahnya tidak akan bagus. Ye Shen tersenyum misterius, anak buahnya, mereka harus bertarung atau tidak, mereka masih ingin mundur setelah pergi ke sana. Menurutmu, jika Cheng Kun pergi, perintahnya juga tidak akan efektif. Jangan khawatir, tidak ada perintah yang cukup baik. Sekali lagi, Ye Shen tersenyum misterius. Mendengar kata-kata ini, kerumunan mengangkat alis mereka satu demi satu. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Ye Shen begitu percaya diri, mereka mempercayainya tanpa syarat karena pemuda di depan mereka ini, yang tidak pernah mengikuti aturan biasa dan berani mengatakannya, pasti sudah memperhitungkannya sejak lama. Kalau begitu, ada satu hal terakhir. Melihat kerumunan itu terdiam, Ye Shen sekali lagi tersenyum, di antara orang-orang yang kamu bawa, apakah mereka dari Aula House Darah, klan King Yun, klan Zheng Yang, atau orang-orang Yin Xiping, beritahu mereka untuk menutupi diri mereka dengan jubah hitam dan membungkus diri mereka dengan erat, agar petugas intelijen dari negara-negara besar tidak mengenali mereka dan menyebabkan masalah yang tidak perlu, selalu baik untuk berhati-hati. Kami mengerti. Kerumunan orang tertawa, siapa yang tahu siapa mereka jika mereka berjubah hitam. Baiklah, waktu hampir habis, cepatlah bersiap-siap untuk mulai bekerja. Ye Shen menepuk bokongnya dan berdiri, meregangkan tubuh dengan keras. Kalau begitu, ini pasti hari yang besar. Kerumunan itu bangkit, dan mereka semua penuh energi, tidak seperti mereka terluka karena bagaimanapun juga itu bukan orang mereka sendiri, dan yang utama adalah perasaan orang yang licik, itu sangat bagus. Segera, satu persatu, para tokoh keluar dari istana bawah tanah, atau pergi ke aula cabang masing-masing dengan bantuan susunan transmisi kekosongan, siap untuk mengumpulkan orang-orang mereka untuk bertarung di malam hari. Hanya setelah kerumunan orang pergi, Ye Shen menghembuskan nafas dalam-dalam. Dia tidak pergi, masih berdiri di depan peta besar itu, lengannya disilangkan di atas dadanya, tatapannya tajam saat dia melihat ke setiap tempat, sepertinya menghitung rencana selanjutnya, dan rencana yang sangat besar. Tak lama kemudian, di tengah-tengah istana bawah tanah yang kosong, sebuah siluet berjalan masuk, dan setelah dilihat lebih dekat, itu adalah Culing. Apakah Anda akan berperang? Berjalan ke atas, Culing menatap Ye Shen dengan ekspresi khawatir. Aku akan pergi ke medan perang, apakah ada hadiah atau semacamnya? Ye Shen tersenyum menyamping. Ada, senyuman Culing agak dibuat-buat, belum lagi dia benar-benar menjentikkan tangannya dan mengeluarkan sepasang baju besi dan menyerahkannya kepada Ye Shen. Sesuatu dari menantu perempuan saya, itu harus diterima. Ye Shen menyeringai dan mengambil baju besi di tangannya, dengan cahaya cemerlang berkedip di matanya, karena dia sudah tahu bahwa baju besi itu luar biasa. Ini adalah baju besi pertempuran Huntian, ditemukan di medan perang kuno selama tahun-tahun awal pelatihan saya. Culing berbisik sambil tersenyum dan mengambil baju besi perang itu, membantu Ye Shen memakainya satu persatu, seperti seorang istri yang mengantar suaminya ke medan perang sebelum dia pergi. Harus dikatakan bahwa Ye Shen, yang mengenakan baju besi pertempuran surga perburuan, benar-benar seorang jenderal, dengan nafasnya menelan pegunungan, tubuhnya setinggi gunung, rambut hitamnya mengalir seperti air terjun, mengalir tanpa angin, dan matanya yang gelap dan dalam, bersinar dengan cahaya bintang. Itu membuat saya selalu waspada. Culing telah memeluk Ye Shen dari belakang, pipinya menempel pada baju besi yang dingin, seolah-olah dia bisa merasakan kehangatan punggung pemuda itu melalui baju besi. Ye Shen tersenyum hangat, aku akan memakainya untuk menaklukkan dunia, ketika 4 lautan dan 8 suhun ditenangkan, ketika tidak ada lagi perang di 9 langit dan 10 daratan, kamu tidak akan lagi mengkhawatirkan Ye Shen. Malam itu gelap dan angin terasa sangat dingin. Di malam hari, di Chu Selatan, seharusnya terasa damai dan hening, tetapi ada gelombang gelap. Jika Anda melihat ke bawah dari langit, di bawah kegelapan malam,
ada siluet gelap seorang pria di setiap sudut, kota kuno, paviliun, restoran, toko, dan hampir kemanapun Anda pergi, ada kilatan darah. Seperti yang telah diprediksi Ye Shen, jaringan intelijen Sekte Heng Yue dan Sekte Zheng yang telah bertindak, bersama-sama melakukan operasi hantu terhadap jaringan intelijen Sekte Qing Yun, dan satu persatu, benteng pertahanan jaringan intelijen Qing Yun telah tumbang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, jaringan intelijen klan Qing Yun lumpuh, sementara markas besar klan Qing Yun tidak menyadarinya. Pada saat yang sama, ada pasukan besar yang berkumpul di 9 aula cabang Sekte Zheng Yang dan 9 aula cabang Sekte Heng Yue. Di cabang ke-9 dari Sekte Heng Yue, Ye Shen telah mengambil bentuk Changxing. Pada saat ini, dia berdiri di atas platform yang tinggi, dan di bawahnya ada massa hitam yang menutupi bumi, masing-masing ditutupi jubah hitam, dan masing-masing hanya menunjukkan sepasang mata di luar. Benar, di antara orang-orang ini ada yang berasal dari Aula Haus Darah, klan Qing Yun, klan Zheng Yang, dan juga Yin Ziping, tetapi tidak peduli bagaimana mereka terbagi, tidak ada seorang pun dari yang Dingtian. Seperti Aula ke-9 Heng Yue, hal yang sama juga berlaku untuk 8 aula lainnya. Zhong Kui, yang berperan sebagai kepala aula, mengumpulkan pasukan besar dalam kapasitasnya sebagai kepala aula saat ini, dan bergerak dengan sangat diam-diam dan cepat. Ayo pergi. Dengan perintah Ye Shen, pasukan berangkat, dan berbagai susunan teleportasi aula cabang ke-9 terbuka satu demi satu, dengan petak demi petak orang menghilang di dalamnya. Kurang dari 1/4 jam setelah mereka pergi, ada kilatan darah secara bersamaan di 9 aula cabang Sekte Heng Yue, dan petugas intelijen yang ditanam di 9 aula cabang Heng Yue oleh berbagai pasukan dimusnahkan pada saat yang bersamaan. Setelah ini, pasukan Inferno Huang terpecah menjadi 9 rute terpisah dan memasuki 9 aula cabang Sekte Heng Yue, dan batas perlindungan kota segera dibuka. Segera, Gu Santong, Taois Wu Hou, Bai Yi dan Yang Dingtian keluar dari aula cabang ke-9 secara rahasia, dan bersama mereka ada ratusan sosok, masing-masing dengan aura yang tidak jelas dan tingkat kultivasi terlemah berada di surga ke-8 alam Empirean. Semuanya berjalan lancar, dan aura darah masih perlahan menyebar ke seluruh Chu Selatan. Di sisi ini, pasukan aula cabang ke-9 yang dipimpin oleh Ye Shen telah keluar dari formasi teleportasi satu demi satu, melonjak ke hamparan pegunungan dengan kecepatan tercepat. Bersiaplah di tempat. Ye Shen melontarkan sebuah kalimat, dan kemudian melangkah ke puncak gunung, terlihat sangat dekat ke utara, seolah-olah dia bisa melihat kota kuno yang luas dengan suasana yang luar biasa melalui malam yang gelap gulita. Itu adalah kota surgawi Qing Yun, aula cabang ke-9 dari Sekte Qing Yun. Di bawah malam yang gelap, kota surgawi Qing Yun berlama-lama dengan kemegahan ilahi dan dipenuhi dengan cahaya, seperti mutiara terang yang terletak di bumi yang gelap gulita. Tuan Aula, pada suatu saat, seorang pria tua yang mengenakan jubah hitam berjalan ke puncak gunung dan pertama-tama memberi hormat dengan hormat. Ada apa ini? Ye Shen melirik lelaki tua berjubah hitam itu, yang bertingkah sangat realistis, dengan sepasang mata hitam pekat yang masih bersinar dengan cahaya hantu sedingin es, membuat orang merasa ketakutan hanya dengan melihatnya. Saya tidak mengerti sesuatu. Orang tua berjubah hitam menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa lupa untuk melirik Ye Shen, Hall Master, Anda mengeluarkan semua garis keturunan langsung dari Master Sekte, meninggalkan orang-orang yang Dingtian di aula cabang ke-9, apakah ini akan terjadi? Apakah Anda menanyai saya? Mata Ye Shen tajam dan dingin saat dia menatap dingin ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Bawahan saya tidak berani. Bawahan saya tidak berani. Ditatap oleh Ye Shen seperti ini, lelaki tua berjubah hitam itu gemetar dan tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Tidak perlu Anda mengajari saya cara mengerahkan pasukan saya. Ye Shen dengan dingin mendengus, kamu harus tahu bahwa menanyai saya berarti menanyai Master Sekte. Jangan tanyakan apa yang tidak boleh kamu tanyakan, dan jangan katakan apa yang tidak boleh kamu katakan. Satu-satunya hal yang harus kamu lakukan adalah melaksanakan perintah. Ming, mengerti. Orang tua berpakaian hitam itu membungkuk dengan panik dan berbalik untuk berjalan menuruni puncak gunung. Baiklah, saat lelaki tua berjubah hitam itu berjalan turun,
beberapa orang berkumpul, pada dasarnya semua keturunan langsung Yin Ziping, dan mereka bingung dengan pemindahan pasukan malam ini, jadi inilah mengapa salah satu dari mereka dipilih untuk bertanya pada Ye Shen. Jangan tanyakan apa yang tidak boleh Anda tanyakan, dan jangan katakan apa yang tidak boleh Anda katakan. Orang tua berjubah hitam itu mengucapkan kata-kata Ye Shen apa adanya. Kepala aula mengatakan bahwa satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah melaksanakan perintah. Tapi bukankah pemindahan pasukan ini terlalu membingungkan? Seseorang bertanya, kita semua adalah garis keturunan langsung dari Master Sekte, meninggalkan anak buah yang dingtian di aula cabang dan menyeret kita ke dalam pertempuran untuk mati, bukankah itu masuk akal? Mengapa kita tidak mengirim seseorang untuk mengirim surat kepada ketua sekte untuk mengonfirmasi? Bagaimana jika Chang Tingtian yang melawan arus? Kamu tidak mencari kematian. Orang tua berjubah hitam itu mendengus dingin, kami berada di bawah aula cabang ke-9, dan itu melanggar aturan untuk melewati kepala aula dan melapor langsung ke kepala sekte. Memang, seseorang mengelus jenggotnya, jika ini dilaporkan, tidak apa-apa jika Chang Yin tidak patuh. Tetapi jika tidak, Master Sekte secara alami tidak akan mendisiplinkan kita, tetapi bagaimana dengan Chang Yin? Jika kamu berani menanyainya atau mengadukannya di belakangnya, akan aneh jika dia tidak menyerangmu. Jika Anda bertanya kepada saya, kami hanya akan mengikuti perintah. Seorang pria lain bergumam, jika ada yang tidak beres, Chang Xing yang akan disalahkan. Chang Xing adalah kepala aula cabang ke-9, dia berani tidak patuh, akankah Master Sekte mengampuninya? Jadi, apa yang kami khawatirkan pada dasarnya tidak mungkin, Anda tahu, meskipun dia adalah kepala kuil, dia juga mendengarkan pemimpin sekte, bukan? Mungkin pemindahan pasukan seperti itu justru merupakan perintah dari ketua sekte, dan ketua sekte mungkin punya rencana lain. Jangan khawatir, kami memiliki aliansi dengan klan Zheng Yang, dan dengan 2 lawan 1. Kami memiliki keunggulan mutlak, dan klan King Yun lah yang akan mati. Seseorang tertawa licik, dan ada cahaya penuh nafsu yang kejam berkedip-kedip di matanya. Aku pernah mendengar bahwa semua murid wanita dari sekte King Yun sangat berair. Mendengar kata-kata ini, kerumunan orang memperlihatkan gigi putih mereka, yang terlihat menakutkan di bawah sinar bulan yang redup. Meskipun bisikan beberapa orang kecil, itu masih ditangkap oleh Ye Shen, dan di balik jubah hitamnya, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin, aku khawatir kamu tidak akan diberkati untuk menikmatinya. Saat kata-kata itu jatuh, semburan aura dingin melonjak ke pegunungan. Ye Shen mengangkat alisnya dan menatap jauh ke kejauhan. Di sana, siluet hitam menutupi langit dalam susunan besar, pasukan aula cabang ke-9 Sekte Zheng yang telah tiba. Dari kejauhan, Ye Shen bisa melihat siluet yang indah di depan tentara, meskipun dia juga ditutupi jubah hitam, dia tidak bisa lepas dari matanya, dan di bawah Immortal Will Eye, postur tubuhnya tidak tertandingi, seperti makhluk abadi yang diasingkan, suci dan tak bernoda. Orang itu, jika dilihat lebih dekat, bukankah itu Jining Xuang, gadis suci dari Sekte Zheng Yang dan tubuh Xuan Ling? Aku tidak menyangka lapisan seperti itu. Melihat itu, Ye Shen tidak bisa menahan batuk kering. Tapi setelah berpikir sejenak, dia menemukan jawabannya. Jining Shen adalah kepala aula-aula cabang ke-9 Sekte Zheng Yang, dan sudah sepantasnya dia bertanggung jawab atas pasukan aula cabang ke-9. Ye Shen memang telah mengabaikan hal ini, 2 aliansi antara Sekte Zheng Yang dan Heng Yue, 2 aula-aula cabang pertama Sekte Zheng Yang dan aula cabang pertama Heng Yue dalam satu pasukan, menyerang aula cabang pertama Sekte King Yun, 2 aula-aula cabang kedua Sekte Zheng Yang dan aula cabang kedua Sekte Heng Yue dalam satu pasukan, menyerang aula cabang kedua Sekte King Yun. Aula kedua dan aula kedua klan Zheng Yang bersatu untuk menyerang aula kedua klan King Yun. Dengan analogi, pasukan aula ke-9 klan Heng Yue yang dia pimpin sekarang tidak boleh bekerja sama dengan pasukan aula ke-9 klan Zheng Yang yang dipimpin oleh Jining Shan. Apakah ini kesempatan? Melihat Jining Xuang, yang sudah berjalan ke pegunungan, Ye Shen bergumam, kamu adalah kepala sekolah masa depan Sekte Zheng Yang, kita ditakdirkan untuk bertemu dalam pertempuran suatu hari nanti. Karena kita ditakdirkan untuk menjadi musuh, maka aku tidak bisa membiarkanmu kembali hidup-hidup.
Ye Sen menarik napas dalam-dalam saat darah yang mendidih berubah menjadi sedikit dingin. Kekejaman perang tidak memungkinkannya untuk merasa kasihan setengah hati. Saat mereka berbicara, cabang ke-9 dari pasukan Sekte Zeng yang telah memasuki pegunungan secara penuh, sementara Jiningshan juga berjalan ke puncak gunung tempat Ye Sen berada. Dia acuh tak acuh seperti biasa, dan setelah berjalan mendaki puncak gunung, dia berdiri di sana dengan aura yang sejuk, dan matanya yang indah tidak menunjukkan perubahan emosi sedikit pun, seolah-olah gangguan dunia tidak ada hubungannya dengan dia. Pendeta Zeng Yang, Anda masih memiliki keanggunan yang sama. Ye Sen angkat bicara, nadanya menggoda, matanya bersinar dengan cahaya gelap, dan yang terpenting, dengan tatapan penuh nafsu yang tak terkendali di matanya. Seperti kata pepatah, ini semua tentang akting. Jika dia adalah Chang Xing, dia harus memiliki temperamen Chang Xing. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memahami dengan baik apa yang Anda lakukan. Saya tidak tahu bagaimana perasaannya jika dia tahu bahwa pria yang berdiri di depannya adalah seorang penipu. Saya ingin tahu bagaimana penampilannya jika dia tahu bahwa penipu yang berdiri di depannya adalah Ye Sen. Di sisi ini, Ye Sen tersenyum main-main lagi. Dia sudah melihat reaksi seperti ini dari Jiningshan, dia tidak terkejut. Tatapannya, pada saat ini, telah mendarat di pasukan Aula cabang ke-9 Sekte Zeng Yang. Segera, matanya tidak bisa membantu tetapi sedikit menyipit, karena lebih dari 30% orang yang dibawa Jiningshan adalah jenderal kematian dunia bawah Yin, dan banyak dari mereka berada di tingkat langit ke-9 dari alam bawah kosong. Sangat banyak. Ye Sen sedikit mengernyit, dan dapat berpikir bahwa 9 divisi lain dari Sekte Zeng yang seharusnya sama, meskipun satu aula yang memiliki 30% jenderal kematian dunia bawah Yin tidak terlalu banyak, tetapi ketika 9 aula dijumlahkan, jumlah itu akan sangat besar. Akulah yang meremehkan Sekte Zeng Yang. Ye Sen bergumam dalam hati, dengan kilatan samar dan tidak pasti di matanya. Klan Zeng yang sebagai pasukan Yin dan Underworld yang begitu besar benar-benar di luar dugaannya, dan ini hanya yang dia lihat, apa yang tidak dia lihat. Mungkin masih ada lagi, dengan kekuatan ini saja, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi klan Zeng yang sebagai hegemon di Chu Selatan. Pada saat ini, dia bahkan lebih yakin akan alasan mengapa klan Zeng yang tidak menginginkan harta rampasan perang tetapi hanya mayat orang mati, ini untuk menciptakan pasukan dunia bawah. Tidak bagus. Ye Sen tanpa sadar mengusap dagunya, ketika kita berperang dengan klan Zeng yang di masa depan, pasukan dunia bawah Yin ini sendiri ditakdirkan untuk merugikan kita. Kamu menyerang gerbang selatan, aku akan menyerang gerbang timur. Saat Ye Sen merenung, Jiningshan, yang belum berbicara, angkat bicara. Jangan ragu, Ye Sen tidak bisa membantu tetapi mengangkat bahu, biarkan aku menyerang keempat gerbang, timur, barat, utara dan selatan, aku akan dengan senang hati melakukannya, lagi pula itu bukan orang-orangku. Saat fajar, luncurkan serangan tepat waktu. Jiningshan berbicara dengan acuh tak acuh sekali lagi, juga, jangan lupakan kesepakatan kita, rampasan perang yang didapat, klan Zeng yang ku tidak menginginkan semuanya, hanya mayat orang mati. Dimengerti, buat ulang pasukan dunia bawah Yin. Ye Sen tertawa pelan. Mendengar kata-kata ini, alis cantik Jiningshan sedikit berkerut, dan ada cahaya tajam yang berkedip di matanya yang indah. Dia masih terkejut bahwa Ye Sen bisa menebak lapisan rahasia ini. Jika kamu bertanya padaku, masih klan Zeng Yangmu yang berpandangan jauh ke depan. Ye Sen masih berbicara dengan senyum ceria. Pasukan dunia bawah Yin yang begitu besar, sepertinya setelah klan King Yun dilumpuhkan, klan Heng Yue kita akan menjadi yang berikutnya. Mendengar kata-kata Ye Sen, Jining terdiam sejenak, dan hanya setelah 3 detik dia berbicara dengan ringan, mungkin, kamu bisa bergabung dengan master lain. Dari apa yang dikatakan pendeta Zeng Yang, pemimpin sekte Heng Yue saya, Yin Ziping, bukankah dia seorang tuan yang cerdas? Ye Sen tertawa pelan dan menatap Jiningshan dengan penuh minat. Senior adalah orang yang bijaksana, mengapa saya perlu mengatakan lebih banyak? Kata-kata Jiningshan tetap acuh tak acuh. Katakanlah, tentu saja aku harus mengatakannya. Ye Sen menyatukan kursi di belakangnya dan dengan malas berbaring di atasnya. Dengan santai memutar jari pelatuk di ibu jarinya,
masih menatap Jin Ningxiang dengan penuh minat. Mungkin, saya dapat menafsirkan kata-kata Anda dengan cara ini. Yin Xiping bukanlah penguasa yang cerdas. Suhu kepala sekte Zeng yang Anda, Cheng Kun, adalah penguasa yang cerdas. Yang disebut penguasa yang cerah dibedakan oleh kekuatan-kekuatannya. Kekuatan Anda kuat. Anda adalah penguasa yang cerdas jika kekuatan Anda lemah. Anda hanya membuang-buang waktu. Bukankah begitu? Menanggapi kata-kata Ye Sen, Jin Ningxiang terdiam. Meskipun dia tidak sepenuhnya setuju, tetapi ini dan dunia duniawi yang kacau. Ini mungkin telanjang. Realitas telanjang. Untuk beberapa alasan, ketika sampai pada apa yang disebut Tuan yang cerdas, saya tiba-tiba teringat seseorang. Ye Sen masih berbicara dengan tenang, orang ini seharusnya sangat akrab. Oh tidak, seharusnya kamu pernah sangat akrab. Tapi aku tidak tahu yang mana yang dimaksud senior. Jin Ningxiang berbisik dengan suara dingin. Ye Sen. Ye Sen menyebutkan namanya, tidak lupa melirik Jin Ningxiang dengan tatapan tertarik setelah dia selesai. Ye Sen. Mendengar dua kata ini, tubuh halus Jin Ningxiang tampak bergetar, sedikit kerumitan dan mencela diri sendiri muncul di matanya yang indah dan acuh tak acuh, dan sedikit rasa sakit muncul di pipinya yang tidak memiliki sedikit pun emosi. Dengan cara yang samar-samar, sesosok tubuh berdarah muncul di matanya yang kabur. Pria itu dipenuhi panah pemusnah dan dipaku di tebing Wanggu. Kematiannya sangat tragis. Pendeta Zeng Yang, apakah menurutmu Ye Sen adalah iblis? Ye Sen menatap Jin Ningxiang dengan penuh minat. Tidak, Jin Ningxiang melontarkan dua kata ini secara langsung tanpa memikirkannya. Mendengar ini, Ye Sen mengangkat alisnya, tapi mengangkat bahu dengan santai, tidak. Kupikir dia memang begitu, dan iblis yang sangat hebat. Mendengar ini, alis cantik Jin Ningxiang sedikit berkerut. Kata-kata penatua, bukankah itu terlalu sewenang-wenang? Sama sekali tidak sembarangan. Ye Sen tersenyum ceria, karena apa yang dunia anggap sebagai penguasa yang cerdas dibagi oleh kekuatan kekuasaan. Lalu mengapa kebenaran dan kejahatan tidak dapat didefinisikan dengan aturan seperti itu? Ye Sen dia lemah, dia pantas menjadi iblis. Ling Zhen Sangren dia kuat, dia memang benar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Sen, Jin Ningxiang membuka mulut gioknya, tetapi dia tidak boleh membantah. Jadi tidak ada yang namanya benar dan iblis, benar dan salah, Tuan yang cerdas dan sampah di dunia ini. Ye Sen menjulurkan lehernya dengan nyaman. Kuat itu benar, lemah itu jahat, kuat itu benar, lemah itu salah, kuat adalah Tuan yang cerdas. Jika hanya membuang-buang kayu, sungguh hukum yang sangat kejam ini. Saya tidak memahaminya sebelumnya, tetapi sekarang saya mengerti. Jin Ningxiang sekali lagi terdiam, meskipun dia juga pandai berdebat, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyanggah hukum yang kejam ini. Di sini, Ye Sen sudah meregangkan tubuh dengan keras dan dengan nyaman berdiri, memiringkan kepalanya dan melirik ke langit. Sudah hampir tengah malam, bukankah kita harus bersiap untuk memulai serangan kita, bertarung dengan baik dan bahkan mungkin membawa dua wanita cantik untuk kembali dan bersenang-senang. Mendengar kata-kata Ye Sen, mata indah Jin Ningxiang tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat lebih dingin. Mulailah bekerja. Dengan jeritan keras di lehernya, yang pertama melangkah ke dalam kehampaan, diikuti oleh kata tak jelas lainnya yang sampai ke telinga Jin Ningxiang. Kembalilah dan beritahu apa yang disebut tuanmu yang cerdas. Jika kamu cukup kuat, aku, Chang Xing, bukanlah orang yang tidak peka. Langit malam sunyi dan tidak ada sekilas cahaya bulan atau bintang. Di dinding cabang ke-9 dari klan King Yun, tim pria berbaju besi berjalan bolak-balik. Masing-masing adalah seorang kultivator, dengan kultivasi terlemah di alam roh void. Di satu sisi, dua sosok berjalan dengan santai melewatinya, seorang pria tua berjubah ungu dan pria parubaya berjubah ular piton, dan antrian pembudidaya yang berpatroli akan memberi hormat kepada mereka dengan hormat, melihat sikap kedua pria itu. Master Sekte juga membuat keributan. Masih ada 6 hari sampai Heng Yue dan Zeng yang menyerang kita, apakah perlu membuat keributan seperti itu bersama-sama? Pria parubaya berjubah ular piton itu berkata dengan ekspresi tidak percaya, 6 hari adalah waktu yang cukup bagi kita untuk menyiapkan semuanya. Apa yang kamu tahu? Pria tua berjubah ungu itu melirik pria parubaya berjubah ular piton itu. Kamu harus tahu bahwa 9 aula kita sedang menghadapi kekuatan tempur 18 aula, jadi bagaimana kita bisa menganggapnya enteng?
Mengerti. Pertempuran ini 80% tidak mungkin terjadi. Master Sekte mengirim orang untuk bernegosiasi dengan Sekte Heng Yue. Mungkin King Yun dan Heng Yue saya bersama-sama menghitung Sekte Zheng Yang. Namun, lebih baik berhati-hati dengan semuanya. Aku benar-benar tidak tahu bahwa Yin Xiping akan bersekutu dengan Sekte Zheng Yang. Sangat buruk. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa mencapai posisi pemimpin Sekte Heng Yue, dan apa yang dilakukan orang-orang tua seperti Tong Xuan Zhen, apa yang mereka semua lakukan. Dibandingkan dengan ini, Yin Xiping dan Yang Dingtian tertinggal 100.000 mil di belakang. Orang tua berjubah ungu itu tertawa dingin. Ada apa dengan dia? Cepat, putar putaran ini dan kembali berkultivasi. Pria parubaya berjubah ular piton itu mendesak. Berkultivasi. Pria tua berjubah ungu itu mengeluarkan nada muram. Saya pikir Anda sedang terburu-buru untuk kembali dan bermain dengan wanita. Saya telah mendengar bahwa Anda merenggut kembali banyak wanita cantik dari istana alam fana tempo hari. Kamu masih punya keberanian untuk membicarakan aku. Pria parubaya berjubah ular piton itu tertawa sambil bercanda. Kamu melangkah lebih jauh untuk memusnahkan keluarga matahari untuk merebut seorang wanita, dibandingkan denganmu, ini sangat kecil dibandingkan denganku. Kamu telah memeriksanya dengan sangat baik. Waspadalah terhadap. Sebelum pria tua berjubah ungu itu bisa menyelesaikan kalimatnya, dia mengeluarkan omelan lembut. Hanya saja, kata-katanya masih terlambat, karena pria parubaya berjubah ular piton yang sedang berbicara dengannya pada satu saat ditembus melalui kepala di tempat oleh panah pemusnah yang ditembakkan dari malam yang gelap gulita di saat berikutnya, menyelamatkannya dari berteriak. Melihat hal ini, pria tua berjubah ungu itu memucat dan hendak berbicara, tetapi sebuah tombak perang telah tiba, memaku dia ke menara kota dalam keadaan hidup. Serang. Semuanya datang begitu cepat sehingga bahkan sebelum para pembudidaya klan King Yun di tembok kota dapat bereaksi, sebuah suara yang tidak jelas namun dingin bergema di langit dan bumi. Seketika itu juga, kekosongan meledak, dan gelombang siluet hitam melonjak keluar, masing-masing dengan aura agung, baik dengan pedang terbang di kaki mereka atau awan yang membumbung tinggi, bergulung dengan aura pemusnah yang mengerikan. Tak lama kemudian, suara-suara mendesis terdengar. Serang, serang. Seketika itu juga, keheningan malam hancur oleh teriakan yang menggunung ini, dan siluet hitam bagaikan dewa pemusnah di malam hari, memanen nyawa manusia yang masih baru, darah menodai dinding merah di tempat. Pada saat yang sama, 8 divisi lain dari Sekte Awan Hijau juga diserang pada saat yang sama, dan pemandangan pertempuran itu sangat besar. Bunuh aku, mereka yang mundur, mati. Di cabang ke-9 dari Sekte King Yun, Ye Shen mengayunkan pedang besar dan bergegas maju, menebas alam kekosongan roh dari Sekte King Yun dengan satu tebasan. Serang. Di belakangnya, suara teriakan dan pemusnahan mengguncang langit, pasukan yang dia bawa bersamanya menekan dengan sangat kuat, dan cabang ke-9 dari klan King Yun, yang telah dikejutkan, menderita di tempat, dan para pembela gerbang utara pada dasarnya dihancurkan di sepanjang jalan. Di sisi lain, pasukan yang dikomandoi oleh Jin Ningshan seperti lautan, membanjiri kota surgawi King Yun. Kutu kupret, dari mana datangnya begitu banyak orang kuat? Seorang pria tua berbaju ungu bergegas keluar dari istana bawah tanah istana cabang ke-9 dari Master Istana Klan King Yun. Jika orang ini Ye Shen telah melihatnya, dia pasti mengenalnya, karena ketika dia menjadi iblis, orang ini telah berpartisipasi dalam pengepungan terhadapnya, bukankah itu Zhao Qing dari klan King Yun? Benar, Zhao Qing bukan hanya sesepuh klan King Yun, dia juga Master Aula cabang ke-9 klan King Yun, statusnya tidak terkenal biasa. Hall Master, pasukan musuh bukanlah formasi besar biasa. Segera, seorang pria berbaju hitam berlutut di depan Zhao Qing. Sialan, Zhao Qing mendengus dingin, cepat, minta bantuan dari sub Aula lainnya. Ini, Aula cabang lainnya juga diserang, ke-9 dari mereka. Tak satu pun dari mereka, pria berbaju hitam itu berkata dengan panik. Diserang pada saat yang sama. Alis Zhao Qing langsung berkerut, dan setelah 1 atau 2 detik, matanya bersinar dengan keheranan yang tajam. Itu adalah Sekte Heng Yue dan Sekte Zheng Yang. Ini, bagaimana ini mungkin? Pria berbaju hitam itu tiba-tiba memucat, bukankah ketua sekte mengirim seseorang untuk bernegosiasi dengan Heng Yue?
Bukankah Sekte Heng Yue sudah setuju untuk bergabung dengan kita melawan Sekte Zheng Yang? Apa kau belum mengerti? Kita telah ditipu. Zhao Qing meledak dengan marah. Bagus untukmu Yin Ziping, beraninya kau bersekongkol melawan klan King Yunku. Kalau begitu untuk apa kamu masih berdiri di sana? Minta bantuan dari markas, semuanya, bunuh aku. Dengan segera, seberkas cahaya naik ke langit, senjata roh melesat ke dalam kehampaan, dan formasi mantra serangan menghidupkan kembali kekuatannya pada saat yang bersamaan. Saat itu juga, pasukan yang dikomandoi oleh Ye Shen dan Jin Ningxian berubah menjadi kabut darah berkeping-keping. Jangan sakit hati, Ye Shen, yang bergegas maju, tidak bisa menahan cibiran, masih mengayunkan pedang perak Chang Xingyi, dan dimanapun dia lewat, ada genangan darah. Serang. Seketika itu juga, suara teriakan dan pemusnahan mengguncang langit dan bumi. Pertempuran besar akan segera terjadi. Meskipun pasukan yang dipimpin oleh Ye Shen dan Jin Ningxian menyerang cabang ke-9 dari Sekte Qing Yun secara mengejutkan, cabang ke-9 dari Sekte Qing Yun dijaga oleh alam semu surgawi, dan kota surgawi Qing Yun ini adalah wilayah Sekte Qing Yun mereka. Mereka langsung memantapkan posisi mereka dan kedua pasukan itu langsung bertempur bersama. Begitu kedua pasukan bersentuhan, darah memercik dan menodai langit yang tinggi. Suara kacau seperti itu terdengar satu demi satu, dan di kota surgawi Qing Yun, sebuah istana runtuh satu demi satu, dan puncak gunung di dalamnya terbuka satu persatu, dan seberkas cahaya naik ke langit, dalam semua warna, dan senjata roh bawaan ditangguhkan di kehampaan, berkedip dengan kemegahan ilahi yang agung, seperti bintang yang terang, sangat terang. Di sisi ini, Ye Shen sekali lagi mengayunkan pedangnya, menebas seorang pria kuat dari alam berongga Sekte Qing Yun, dan kemudian dengan sadar mengambil tas penyimpanan pria itu. Setelah menghancurkan orang ini, Ye Shen tidak lupa meluangkan waktu untuk melihat sekilas keempat penjuru. Pasukan dari cabang ke-9 Sekte Heng Yue dan cabang ke-9 Sekte Zheng yang telah menyerang mereka semua, dan pasukan dari cabang ke-9 Sekte Qing Yun juga telah menyerbu dari 4 arah kota surgawi Qing Yun, dan pertempuran itu sangat tragis. Segera, dia menemukan sosok Jin Ningxian di medan perang yang luas. Mungkin terlalu memukau, sosok Jin Ningxian sangat menarik perhatian di tengah-tengah pasukan, tubuhnya berlama-lama dengan kemegahan ilahi. Lampu teratai yang berharga tergantung di kepalanya, dipenuhi dengan kabut ilahi yang agung, dan tekanannya yang dahsyat begitu kuat sehingga setiap kali dia menyerang, potongan-potongan orang terkuat klan Qing Yun akan jatuh ke dalam genangan darah. Dia adalah Dewi Kematian, kuat dalam pertempuran, dengan serangan yang tajam, dan satu demi satu, dia mampu menyerang sampai habis, dan hanya sedikit orang yang bisa bertahan lebih dari 3 ronde di tangannya. Selain itu, Ye Shen dapat melihat bahwa tujuan Jin Ningxian sangat jelas dari saat dia menyerang jalan masuk ke kota, dan itu adalah formasi kekosongan dari kediaman Hallmaster. Penting untuk diketahui bahwa formasi besar Void dari Aula Cabang tidak hanya terhubung ke formasi besar Void, tetapi juga ke markas besar Sekte Qing Yun. Jika Aula Cabang lain dan Sekte Qing Yun mengirim bala bantuan, pertempuran kemungkinan besar akan terbalik. Tujuan Jin Ningxian adalah untuk menghancurkan formasi besar Void itu untuk memotong penyelamatan tempat ini oleh aula cabang lain dan markas besar klan Qing Yun. Ini adalah cara yang paling umum untuk menyerang aula cabang. Menghancurkan formasi kekosongan sama saja dengan memutus hubungan antara aula cabang dan markas besar dan aula cabang lainnya, dan aula cabang tanpa bala bantuan tidak akan ada bedanya dengan kota yang terisolasi. Jelas, cara bertarung Jin Ningxian sangat tepat. Namun, Ye Shen tidak akan membantu Jin Ningxuang menghancurkan formasi kekosongan. Tidak hanya dia tidak akan membantu, tetapi dia juga akan menimbulkan masalah bagi Jin Ningxuang, karena dia tidak ingin klan Qing Yun mengirim bala bantuan. Dia tidak akan membantu, tetapi dia akan menyebabkan masalah bagi Jin Ningxian karena dia tidak ingin klan Qing Yun mengirim bala bantuan. Dia telah memimpin orang-orang Yin Ziping untuk mengirim mereka ke kematian mereka. Sekarang setelah Aula Heng Yue dan Zheng yang berada di atas angin melawan Aula pertama klan Qing Yun, jelas agak tidak realistis untuk meminta semua anak buah Yin Ziping diperhitungkan di sini, karena Aula ke-9 Qing Yun telah tertinggal. Namun,
Akan berbeda jika markas besar Sekte King Yun mengirim bala bantuan. Dengan bala bantuan dari markas besar, kekuatan tempur cabang ke-9 dari Sekte King Yun pasti akan meningkat secara drastis, sehingga anak buah Yin Ziping akan dimusnahkan dengan baik di sini, dan bahkan pasukan cabang ke-9 dari Sekte Zheng Yang juga akan terpukul dengan parah. Selain itu, bukan hanya Ye Shen, orang lain seperti Zhong Kui dan Zhong Li juga melakukan hal yang sama. Tentu saja, ini juga merupakan sesuatu yang telah dia otorisasi sebelumnya. Jadi dalam arti tertentu, praktik-praktik mereka ini tidak hanya membantu klan King Yun, tetapi juga diri mereka sendiri, yaitu meminjamkan tangan klan King Yun untuk memusnahkan orang-orang Yin Ziping. Apa yang mereka inginkan adalah Heng Yue, King Yun dan Zheng yang kehilangan ketiganya. Saat Ye Shen merenung, suara menggelegar sudah datang dari sisi kediaman Hallmaster. Melihat dari jauh, seluruh rumah Tuan Aula ditutupi dengan kemegahan ilahi yang mempesona saat Jin Ningxian berubah menjadi tubuh Dao dari satu nafas, tetapi ketiga Jin Ningxian telah menghadapi musuh yang kuat untuk menghentikan mereka. Ye Shen menyapu dengan sekilas dan tatapannya mendarat pada orang yang telah bertarung dengan tubuh asli Jin Ningxuang, dan aura sedingin es muncul di matanya. Zhao King, kebetulan sekali bertemu denganmu bahkan di sini. Dengan itu, Ye Shen langsung mengayunkan pedang perak pilar hantu dan menyerangnya. Bagi mereka yang telah mengepungnya hari itu, dia tidak akan membiarkan satu pun dari mereka lewat. Wu Changqing dari klan Zheng Yang, Qi Zentian dari klan Qi, Wang Yuanhua dari klan Wang, Zhao King dari klan King Yun, dan Yang Mulia Ling Zhen dari kuil Zheng Qi. Wu Changqing dari klan Zheng yang telah dihancurkan olehnya, Qi Zentian dari keluarga Qi, juga olehnya. Sekarang ketika dia bertemu dengan Zhao King dari klan King Yun, apakah dia akan melepaskannya? Ye Shen hanya menyerang sampai gila, tetapi siapapun yang maju untuk menghentikannya ditebas olehnya, sedemikian rupa sehingga dia sudah berlumuran darah bahkan sebelum dia mencapai istana Master Aula, seperti Raja Iblis yang luar biasa. Kutu Kupret. Di aula utama markas besar Sekte King Yun, suara kemarahan Gong Sun Zi mengguncang langit, matanya penuh dengan keganasan, mengaum seperti singa yang menjadi gila. Beberapa menit yang lalu, 9 subdivisi utama dari Sekte King Yun telah meminta bantuan, dan tanpa urutan tertentu, jadi bagaimana mungkin dia, sebagai kepala sekte, tidak tahu apa artinya ini. Beberapa jam yang lalu, orang-orang yang dia kirimkan telah mengirim kabar bahwa Yin Ziping telah setuju untuk bergabung dengan aliansi King Yun untuk memperhitungkan Sekte Zheng Yang. Tapi sekarang, beberapa jam kemudian, pasukan dari 18 aula dari Heng Yue dan Sekte Zheng yang melancarkan serangan sengit. Mengejutkannya, King Yun, yang mungkin merupakan kekalahan terbesar yang dia derita sejak dia menjadi kepala King Yun. Yin Ziping. Raungan marah Gong Sun Zi bergemuruh di aula besar, kamu berani mengandalkan saya. Di cabang ke-9 dari King Yun, Jin Ningxian dan Zhao King telah bertarung dari kekosongan ke Void High Sky, dan dari Void High Sky ke Void Ethereal, dan akhirnya dari Void Ethereal kembali ke Void. Pemandangan pertempurannya sangat luas. Zhao King adalah pembangkit tenaga listrik yang sudah lama berdiri, bukan alam semu langit biasa. Dan meskipun Jin Ningxian, meskipun dia memiliki kekuatan untuk memenggal alam kuasa surga, tidak mudah untuk memusnahkan Zhao King. Kamu adalah tingkat pertama dari alam Empyrean, kamu bahkan tidak mendekati. Setelah mengguncang Jin Ningxian kembali dengan telapak tangan, Zhao King mendengus dingin. Bagaimana jika Anda menambahkan saya ke dalam campuran? Saat pembangkit tenaga listrik King Yun berubah menjadi kabut darah, Ye Shen perlahan berjalan sambil membawa pedang perak pilar hantu. Sudut mulutnya tercelup dalam senyuman ceria, dan cahaya hantu sedingin es bersinar di matanya. Chang Xing. Melihat Ye Shen, wajah Zhao King langsung berubah menjadi suram secara ekstrim. Jika hanya Jin Ningxian saja, dia secara alami tidak akan takut, tetapi menambahkan Chang Xing akan berbeda, karena Chang Xing adalah eksistensi yang sejajar dengannya. Yin Ziping benar-benar penuh kebencian. Zhao King meraung marah. Hanya 2 jam yang lalu, masih ada berita yang datang dari markas klan King Yun, mengatakan bahwa mereka sedang mendiskusikan aliansi dengan Heng Yue untuk melawan klan Zheng Yang. Jika dia mengetahui hal ini, dia akan mengatur batas kota terlebih dahulu, dan klan Heng Yue dan Zheng Yang tidak akan bisa bertarung dengan mudah. Seharusnya aku menyerangnya hari itu.
Saat dia memikirkannya, Zhao King mengertakkan gigi dan matanya penuh dengan keganasan. Hari itu, Ye Shen mengangkat alisnya dan tersenyum licik, ketika kamu dan Master Sekte keluargaku bekerja sama untuk mengepung Ye Shen, aku melihat kamu masih bekerja sama dengan bahagia, mengapa kamu begitu kesal dan marah sekarang? Tidak perlu bicara omong kosong padanya. Tanpa menunggu Zhao King mengatakan apapun, Jiningshen di samping bergerak, dan segel Xuanling 9 surgawi menekan Zhao King di atas langit. Olehmu, Zhao King berteriak dengan marah, dan dengan lambaian tangannya, dia meledakkan telapak tangannya ke langit, menghancurkan segel roh 9 surgawi Xuan milik Jiningshen. Aku akan menahannya sementara kamu menghancurkan formasi teleportasi Void. Kata-kata Jiningshen jelas dan dingin saat dia sekali lagi menggunakan teknik rahasia untuk menyerang Zhao King. Baiklah, baiklah. Ye Shen tertawa pelan, dan membawa pedang perak pilar hantu. Dia masuk ke dalam istana Master Aula, langsung menuju ke istana bawah tanah. Melihat ini, Zhao King meledakkan Jiningshen kembali dengan telapak tangan dan menyerang Ye Shen. Sebagai Master Aula cabang, bagaimana mungkin Zhao King tidak mengetahui pentingnya formasi transfer kekosongan? Begitu formasi transfer kekosongan dihancurkan, maka Aula cabang ke-9 akan menjadi kota yang terisolasi, dan konsekuensinya bisa dibayangkan. Selain itu, ini bukanlah hal yang paling mengkhawatirkan. Yang dia khawatirkan adalah bala bantuan dari markas sudah masuk ke dalam formasi transfer Void. Jika formasi transfer Aula cabang ke-9 dihancurkan saat ini, maka saluran spasial antara Aula cabang ke-9 dan markas besar Sekte King Yun akan runtuh, dan bala bantuan di saluran spasial semuanya akan tersapu ke dalam keretakan spasial, dan kemungkinan besar mereka akan mengalami kerugian besar. Tetap di sini, Zhao King berteriak dengan keras dan menebas Ye Shen dengan telapak tangannya. Lawanmu adalah aku. Jiningshen tiba seperti hantu dan menebas lengan Zhao King dengan pedang, memotong alur. Luangkan waktumu untuk bertarung. Ye Shen menepuk bokongnya dan menerjang terbalik ke arah istana bawah tanah. Hanya saja, sebelum dia bisa menyerang jalan masuk, 9 sosok menukik keluar satu demi satu, dan masing-masing memiliki senjata roh yang menakutkan tergantung di kepala mereka, masing-masing dengan aura yang agung, dan masing-masing dengan tingkat kultivasi di puncak alam Empyrean. Serang, 9 pembudidaya klan King Yun di puncak alam Empyrean secara bersamaan menggerakkan senjata spiritual asli mereka dan menyapu ke arah Ye Shen dengan kekuatan gabungan. Ye Shen mendengus teredam, bahkan dengan kehebatan pertarungannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terguncang kembali dengan dengusan teredam. Jika bukan karena daging yang luar biasa dari tubuh suci kuno yang terpencil, saya khawatir dalam satu ronde, dia akan dihancurkan menjadi terak di tempat. Sebelum Ye Shen bisa menghentikan wujudnya yang mundur, 9 pembudidaya klan King Yun menerkam ke depan, masing-masing mengeluarkan kemampuan dewa yang menakutkan. Mereka masih datang. Ye Shen tertawa dingin, dan bukannya mundur, dia maju, mengayunkan pedangnya dan menyerang orang di depannya, menebasnya dan mengirimnya terbang. Namun, pada saat itu, Ye Shen juga mengalami trauma, dengan jurang berdarah membelah tulang punggungnya dan lubang berdarah menyembul dari dada dan bahunya. Ye Shen berteriak dengan marah, dan pedang perak hantu itu diayunkan olehnya, dan mereka yang menerkamnya terbelah ke belakang. Tentu saja, ini adalah pertunjukan untuk Jiningshen. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal, dia juga tidak menggunakan tubuh Dao dan Jenderal Kematian Dunia Bawah Yin. Dia bahkan tidak menggunakan banyak kartunya, semua ini untuk menutupi telinganya. Dia mengulur-ulur waktu hingga bala bantuan dari klan King Yun datang. Namun, siapa dia? Dia adalah Ye Shen, jadi dia secara alami akan bersiap-siap. Jauh sebelum dia menyerang Aula cabang ke-9, dia telah memisahkan tubuh daunnya dari satu nafas yang mengubah 3 kemurnian, dan pada saat ini, dia juga telah menyusup ke istana bawah tanah Aula cabang ke-9 dengan menghilang di ruang hampa. Kemudian, alasan dia melakukannya secara alami adalah untuk mencegah siapapun menghancurkan formasi besar. Dengan kata lain, tidak peduli apakah itu orang-orang Yin Xiping atau orang-orang Sekte Zheng Yang, siapapun yang mendekati formasi agung akan terbunuh oleh guntur tubuh daunnya. Saat dia berbicara, Ye Shen telah bertarung dengan 9 orang dalam sebuah pertempuran, dan raungannya tak henti-hentinya. Di sisi lain,
Ji Ningshan dan Zhao Qing bertempur ke dalam kehampaan, dan kedua tubuh daunnya juga terjebak oleh banyak orang kuat. Adapun pasukan Heng Yue dan Zheng Yang, pada saat ini, mereka juga seperti lautan hitam yang menenggelamkan pasukan klan Qing Yun. Dengan dua aula melawan satu, klan Qing Yun benar-benar kalah, dan meskipun mereka melakukan yang terbaik untuk melawan, masih sulit untuk menghentikan gelombang pasang pasukan musuh. Satu demi satu, sosok-sosok terbunuh ke dalam kehampaan, tetapi ada yang meledak menjadi darah. Pertempuran itu sangat tragis. Kota surgawi Qing Yun yang mulia sudah berlumuran darah, dan langit malam yang sudah gelap ditutupi dengan selubung darah. Itu bukan hanya aula cabang ke-9 Qing Yun, tetapi juga 8 aula cabang lainnya pada dasarnya berada dalam pemandangan seperti itu. Melihat ke atas ke langit dan ke bawah ke bumi, tentara melawan tentara, jenderal melawan jenderal, di mana-mana yang bisa dilihat adalah sosok manusia, cahaya ilahi, gada pedang, cetakan telapak tangan, bayangan kepalan tangan, formasi pemusnahan, diagram formasi, senjata spiritual, langit penuh dengan mereka. Keheningan malam itu sangat meresahkan, seluruh Chu Selatan hampir kacau, ada suara gemuruh di mana-mana dan gejolak pertempuran besar ada di mana-mana. Bukan hanya 9 aula cabang dari Sekte Qing Yun. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Inferno Huang yang dipimpin oleh Gu Santong dan Taois Wu Ho dan yang lainnya telah menyerang sebuah kota kuno. Kota-kota kuno ini semuanya adalah klan yang berafiliasi dengan klan Qing Yun, dan mereka semua adalah jenis yang melakukan kejahatan. Ini adalah strategi Ye Shen. Jika mereka bertempur, mereka akan mengalahkan dan melumpuhkan klan Qing Yun, sehingga Qing Yun akan sepenuhnya menanggung dendam terhadap klan Heng Yue dan Zheng yang saat ini, yang akan menciptakan kondisi yang sangat menguntungkan untuk aliansi masa depan mereka dengan Qing Yun melawan Zheng Yang. Pertempuran itu begitu besar sehingga seluruh Chu Selatan, dan bahkan Chu Utara, dan seluruh Chu besar semuanya disiagakan untuk pertempuran tersebut. Melihat ke 9 arah, mereka semua dihantui oleh kemegahan ilahi. Awan berwarna darah bergulung-gulung, teriakan, desisan, dan raungan yang menyatu menjadi lautan gelombang pasang. Bagaimana mungkin ada keributan yang begitu besar? Banyak kekuatan telah mengirim orang-orang kuat untuk menyelidiki, dan ketika mereka melihat medan perang yang luas, terlalu banyak dari mereka yang berbicara dan menjadi pucat, karena pertempuran itu benar-benar terlalu tragis dan pemandangannya terlalu luas. Menurut informasi yang dapat dipercaya, 18 aula cabang dari Sekte Heng Yue dan Zheng yang telah menyerang 9 aula cabang dari Sekte Qing Yun secara besar-besaran. Heng Yue dan Sekte Zheng yang bersekutu, apa aku tidak salah dengar? Seseorang tampak terkejut, apa-apaan ini? Apakah orang-orang dari Sekte Heng Yue sudah gila? Beraninya mereka bersekutu dengan Sekte Zheng yang untuk melawan Sekte Qing Yun. Otak Yin Ziping sudah masuk ke dalam air atau ditendang keledai. Seorang kultivator pria tua mencibir, saya berani mengatakan bahwa setelah melumpuhkan klan Qing Yun malam ini, tidak akan butuh waktu lama baginya, Heng Yue, untuk mengikuti jejak klan Qing Yun. Kesombongan dan kesombongannya akan mengubur klan Heng Yue cepat atau lambat. Orang bodoh, sekelompok orang bodoh. Pada malam hari, leluhur tua keluarga situ berdiri di awan, melihat ke satu sisi dari jauh, memaafkan statusnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor, bersekutu dengan klan Zheng Yang, kupikir orang-orang tua dari Tong Xuan itu benar-benar sudah tua dan bingung. Ayah, keseimbangan ketiga sekte akan segera rusak. Di keluarga Sangguan, seorang wanita berpakaian ungu diam-diam melihat ke arah 9 divisi sekte Qing Yun, dengan sedikit kekhawatiran di matanya yang indah. Han Yue, langit akan berubah di Chu Selatan. Seorang pria parubaya dengan jubah ular piton menggelengkan kepalanya tanpa daya. Seluruh 27 aula dari kekacauan besar, dibandingkan dengan ini, beberapa perang besar kita di Yan Huang benar-benar kecil. Di kota kuno 1000 musim gugur, Zhong Jiang berdiri di atas awan dan menghela nafas dan menamparkan bibirnya. Malam ini, tidak peduli apakah pasukan sekutu Heng Yue dan Zheng yang dapat menghancurkan klan Qing Yun, keseimbangan Chu Selatan ditakdirkan untuk rusak. Di samping, leluhur tua klan surgawi dengan lembut membelai janggutnya. Ini adalah kesempatan bagi Yan Huang. Salju debu merah berbisik sambil tersenyum. Perang sebesar ini, ketiga klan sudah muak. Di aula utama Sekte Tianxuan,
Fu Hou berdiri di depan layar air besar, menghela nafas dan menamparkan bibirnya saat dia menyaksikan pertarungan jarak dekat yang sedang berlangsung dengan penuh semangat. Kesalahan strategis klan Heng Yue telah membuat situasi di Chu Selatan berubah secara drastis. Di sampingnya, Dong Huo Taixin, yang menyilangkan tangannya di atas dada, mengeluarkan tangisan santai. Semakin banyak Anda berbicara, semakin marah Anda. Fu Hou menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika anak nakal Ye Shen yang menjadi kepala sekte Heng Yue saat ini, kurasa pihak yang akan diserang malam ini adalah sekte Zheng Yang. Itu semua takdir. Dong Huo Taixin berbisik, menjentikkan tangannya untuk mengumpulkan tirai air yang besar. Ketua sekte, ke-9 Aula cabang King Yun telah ditembus. Pertempuran berkecamuk, dan hanya masalah waktu sebelum 9 Aula cabang King Yun digulingkan. Di aula utama sekte Heng Yue, seorang pria berbaju hitam berlutut dengan satu lutut. Dan master sekte yang dia bicarakan, tak perlu dikatakan lagi, Yin Ziping. Melihat Yin Ziping lagi, dia benar-benar telah menyiapkan meja perjamuan seperti yang ditebak Ye Shen, dan saat ini sedang menyeruput anggur dengan santai, dan ada seorang wanita yang tampak cantik duduk di satu sisi. Menarik, Yin Ziping tertawa dengan cara yang lucu dan menyenangkan, ekspresinya santai dan menyenangkan. Ketua sekte, dengan melakukan hal itu, kita masih harus waspada terhadap sekte Zheng Yang. Dengan King Yun yang lumpuh, kita mungkin akan menjadi sasaran berikutnya untuk Heng Yue. Di samping, seorang tetua berambut putih berkata dengan hati-hati. Heng Yue ku kuat pada manusia dan kuda, apakah kita akan takut pada klan Zheng Yang? Sungguh lelucon. Yin Ziping memiliki ekspresi meremehkan di wajahnya, senyumnya bahkan lebih lucu dan menyenangkan, dengan kilatan hantu di matanya, tidak pasti siapa yang akan menghancurkan siapa. Seperti yang dia lakukan, di aula utama sekte Zheng Yang, ada juga jamuan makan malam anggur, di mana Cheng Kun duduk dengan santai, tersenyum lebih ceria daripada Yin Ziping. Yin Ziping, aku sangat menyukaimu. Sementara keempat pihak berbicara, pertempuran jarak dekat antara 9 divisi King Yun berlanjut, satu divisi melawan 2 divisi, dan klan King Yun masih terpuruk, tetapi mereka semua masih bertarung sampai mati untuk menunggu bala bantuan dari markas mereka. Di aula cabang ke-9, Jin Ningshan mengguncang Zhao King dengan telapak tangan dan menyapu sekilas ke arah Ye Shen, masih dihadapkan dengan upaya gabungan dari 9 alam puncak Empirean. Seketika itu juga, alis cantik Jin Ningshan sedikit berkerut. Jika waktu berlarut-larut, pertempuran akan berubah tajam dalam sekejap jika bala bantuan klan King Yun datang untuk menyerang mereka. Memikirkan hal ini, Jin Ningshan seperti cahaya ilahi yang menyerang jalan menuju istana bawah tanah tuan istana. Zhao King dengan dingin mendengus, kecepatannya meningkat dan dia memblokir Jin Ningshan seperti surai dewa, menyerang dengan kekuatan ilahi yang luar biasa. Aku tidak terburu-buru sama sekali. Di sini, Ye Shen masih mengobrol santai dengan 9 orang kuat dari klan King Yun. Dia tergagap cukup keras, tidak menyerang siapapun, tidak memperkuat gerakannya, menyerang semua secara ikonik, sebagian besar bertahan, terkadang berbalik dan menyelinap pergi, diikuti dengan tembakan balik untuk menyerang kembali. Ini semua tentang mengulur-ulur waktu. Semakin lama mereka menunda, semakin baik bagi mereka. Namun, meskipun dia mengulur waktu dan Jin Ningshan tidak dapat menarik diri, pasukan gabungan Heng Yue dan Zheng Yang menukik untuk menyerang mereka. Di kejauhan, lebih dari selusin cahaya ilahi telah melesat, semuanya adalah pembudidaya alam Empirean, baik dari sekte Heng Yue dan Zheng Yang, dan targetnya jelas, formasi teleportasi Void di Istana Master Aula. Lusinan pria ini sangat ganas, berguling-guling dengan aura pemusnah yang mengerikan. Mereka telah datang jauh-jauh, dan dalam waktu kurang dari selusin detik, mereka telah menyerang dengan cara mereka ke kediaman tuan istana. Melihat ini, sudut mulut Ye Shen muncul dengan senyuman dingin. Saat dia berbicara, seorang lelaki tua berbaju ungu dari sekte Zheng yang telah masuk ke dalam istana Master Istana. Segera, suara menggelegar datang dari istana bawah tanah, dan seluruh istana runtuh bersamanya. Tak lama kemudian, pria tua berbaju ungu itu kembali keluar untuk menyerang. Namun,
Lelaki tua berbaju ungu ini bukanlah lelaki tua berbaju ungu sebelumnya. Dia adalah tubuh Dao Ye Shen yang telah berubah menjadi lelaki tua berbaju ungu. Lelaki tua berbaju ungu sebelumnya telah dimusnahkan olehnya dan kemudian mengambil bentuk lelaki tua berbaju ungu. Formasi teleportasi Void telah dihancurkan. Tubuh Dao Ye Shen kemudian berkata, tapi bagaimana dengan kebenarannya? Formasi teleportasi Void itu masih berfungsi dengan baik. Dengan itu, tubuh Dao Ye Shen mengayunkan pedang pemusnahnya dan menyerang formasi musuh. Menyerang lebih jauh dan lebih jauh, menyerang. Dan itu menghilang. Namun, kata-katanya dipercaya oleh orang kuat Sekte Heng Yue dan Sekte Zheng Yang, yang keduanya berasumsi bahwa formasi teleportasi Void telah dihancurkan. Pada saat ini, siapa yang memiliki waktu luang untuk melihat lagi untuk melihat apakah formasi teleportasi Void telah dihancurkan? Karena orang-orang kuat Sekte Heng Yue dan Sekte Zheng yang semuanya sibuk mengumpulkan harta mereka. Jika formasi transmisi Void rusak, maka cabang ke-9 King Yun ini akan menjadi kota yang sepi, dan mereka dapat menyerang dan menjarah tanpa hukuman. Saya menemukan bahwa saya benar-benar menjadi semakin pintar. Dalam kehampaan, Ye Shen memperlihatkan dua baris gigi seputih salju, semuanya berjalan ke arah yang dia prediksi. Jadi, pertunjukan besar berikutnya akan segera berlangsung.